Episode 381 bentrokan pertama dengan Liu Mei. Kompetisi di bulan Juni akan menjadi kesempatan terbaik untuk memasuki Sekte Dalam. Rumor mengatakan bahwa harta paling berharga dari Sekte Pemurnian Jiwa adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 juta jiwa. Saat muncul, langit berubah warna. Itu dianggap sebagai salah satu harta karun terbaik di Suzaku. Selain itu, Sekte Pemurnian Jiwa berfokus pada pemurnian bendera jiwa, dan semua teknik mereka berhubungan dengan bendera jiwa berharga sekte tersebut. Meskipun sekte lain di Suzaku juga tahu cara menangkap dan memurnikan jiwa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Pemurnian Jiwa. Jika saya bisa mempelajari bagaimana mereka melakukannya dan menyempurnakan bendera jiwa menggunakan jiwa pengembara, itu seharusnya tidak lebih lemah dari bendera pembatasan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangannya. Serangkaian batasan ilusi muncul dan mendarat di dinding sekitarnya. Kemudian dia mengeluarkan batu giok langit berwarna putih bersih. Giok surgawi ini ada yang hilang, namun energi surgawi yang dipancarkannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Sekarang kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan Naschen Soul, saya dapat menelan sepotong batu giok surgawi lainnya untuk mencoba memecahkan tanda teh dan menyegel di tubuh saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu mematahkan sepotong kecil batu giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa sakit yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan di Chu, terdengar tawa renyah dan tangisan harimau yang penuh dengan kesedihan. Saat itu musim semi di dalam lembah, jadi tanahnya ditutupi rumput hijau. Zouru kecil mengenakan mantel bersulam bunga peoni, celana merah, dan dua kuncir kecil di kepalanya. Dia sekarang duduk di atas seekor harimau dengan garis-garis hitam, dan dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Putih kecil, kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan, jadi aku menghukummu dengan membuatmu makan menggunakan sumpit hari ini. Harimau itu menggeram dengan sedikit kesedihan. Selama setahun terakhir ini, dia terus-menerus disiksa oleh iblis kecil ini. Dia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Semua mimpi buruknya melibatkan iblis kecil ini. Zouru bertepuk tangan kecilnya dan tersenyum. Raunganmu terlalu keras. Kamu harus lebih lembut lain kali. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Bisakah kamu mengeong seperti anak kucing kecil? Geraman putih kecil kini dipenuhi dengan keputusasaan yang lebih besar lagi. Saya ingin tahu kapan paman akan kembali. Little White, apakah kamu merindukan paman? Zouru menghela nafas dan menepuk kepala harimau itu. Harimau itu mengeluarkan geraman pelan sebagai respons yang tidak antusias. Dia masih memikirkan bagaimana seekor harimau seperti dirinya akan menirukan suara mengeong kucing. Tai Yi duduk di bawah pagoda dan menatap Zouru kecil dengan tatapan lembut. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Berita hilangnya Wang Lin sudah menyebar ke Chu, tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu Zouru. Ia percaya bahwa dengan kekuatan dermawannya, ia akan mampu keluar dari bahaya apapun. Jika dermawan mengatakan dia akan kembali dalam waktu 9 tahun, maka dia pasti akan kembali pada saat itu. Tai Yi memperlihatkan ekspresi keyakinan yang kuat di matanya. 100 kaki dari Tai Yi duduklah katak guntur. Ia hanya berbaring di sana, menikmati hangatnya sinar matahari. Sudah hampir 1 tahun penuh dan tidak bergerak sama sekali. Sambil memandangi awan putih di langit, katak petir terkadang merindukan kehidupannya di tanah dewa kuno. Sejak lahir, ia tinggal di sana dan perlahan-lahan tumbuh di sana. Ada pertempuran terus-menerus di tanah dewa kuno dengan binatang lain untuk mendapatkan makanan dan wilayah, dan sering kali itu merupakan pertempuran hidup dan mati. Selama pertempuran ganas yang tak terhitung jumlahnya ini, katak petir perlahan tumbuh dan akhirnya belajar cara memuntahkan bola petir. Setelah itu, selain beberapa binatang di tanah dewa kuno, tidak perlu mengkhawatirkan orang lain. Selagi dia memikirkan masa lalu, perut katak petir membesar dan kemudian kembali normal setelah beberapa saat. Dia memikirkan Wang Lin. Wang Lin lah yang membawanya keluar dari tanah dewa kuno. Tapi yang lebih dia pikirkan adalah nyamuk itu. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, musim semi telah berakhir dan sekarang bulan Juni. Bulan Juni mungkin tidak memiliki arti khusus bagi sebagian besar orang, tetapi bagi murid sekte luar dari Sekte Pemurnian Jiwa di Pilu, ini adalah waktu yang sangat penting. Persaingan antar murid sekte luar akan berlangsung bulan ini. Setelah serangkaian kompetisi, satu murid sekte luar akan menjadi murid sekte dalam. Wang Lin terbangun dari kultivasi pintu tertutupnya dan membuka matanya. Matanya jernih, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa matanya bersinar seperti langit berbintang.
Bekas teh di wajahnya sudah banyak memudar dan hanya tersisa 8 buah. Kedelapan bagian ini juga merupakan poin kunci dari segel Sun Tai. Sepotong kecil batu giok surgawi telah sepenuhnya diserap oleh Wang Lin. Di bawah tekanan batu giok langit, sejumlah besar domain teh dan segelnya putus, tapi dia masih belum bisa melepaskannya sepenuhnya. Wang Lin bergumam, puncak tahap akhir Naschen Soul. Dia perlahan berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan keluar gua. Yang saya pahami adalah wilayah hidup dan mati di surga. Semakin saya melihat kehidupan dan kematian di dunia, semakin saling terkait. Sebelumnya, saya mengira hidup adalah hidup dan mati adalah kematian, namun sekarang hidup bisa menjadi kematian dan kematian bisa menjadi kehidupan. Saya, Wang Lin, telah menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk membunuh, jadi saya telah mengalami kematian. Dibandingkan dengan kematian, saya belum mengalami banyak kehidupan. Kehidupan baru Lim Wuan adalah satu hal dan kelahiran kembali saya adalah hal lain, tetapi itu masih belum cukup. Wang Lin keluar dari gua. Dia melihat ke arah gunung di kejauhan dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Cara berpikirku telah berubah setelah aku terlahir kembali dari abu, terutama selama beberapa bulan di desa awan api. Kenangan dari sana telah terukir dalam di dalam diriku. Saya melihat kehidupan sebagai kehidupan dan kematian sebagai kematian. Saya melihat hidup bukan sebagai kehidupan dan kematian bukan sebagai kematian. Kedua persepsi ini masing-masing cocok dengan tahap awal dan pertengahan formasi jiwa. Pakaian Wang Lin berkibar kencang tertiup angin. Pengalaman ini memberi saya pencerahan. Jika saya bisa kembali melihat kehidupan sebagai hidup dan kematian sebagai kematian, maka domain saya akan mencapai tahap akhir formasi jiwa. Namun, saya memerlukan terobosan lain untuk mencapai puncak tahap akhir formasi jiwa. Untuk mencapai titik itu, domain saya juga harus mencapai penyelesaiannya. Domain lengkap dari kultivator formasi jiwa tahap akhir puncak masih berbeda dari domain kultivator transformasi jiwa. Domain Li Yuanfeng mampu mengambil bentuk fisik dan meninggalkan bekas teh di tubuh saya. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan domain yang dimiliki oleh seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Artinya penyelesaian suatu domain pada tahap formasi jiwa hanya satu level. Mencapai tahap transformasi jiwa membutuhkan lebih banyak pemahaman tentang domain seseorang. Wang Lin mulai merenung. Saat ini dia tidak menyadari bahwa seorang wanita cantik diam-diam mengawasinya dari sebuah gua di kejauhan. Pandangan wanita ini agak rumit. Itu dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, dan ketidakberdayaan. Kembali ke alam surgawi, Senior Zhou Yi memberi saya kristal ascendan yang dapat membantu saya mencapai tahap ascendan. Kristal ini harus dibentuk oleh pemahaman kultivator terhadap domainnya. Ascendan. Aku ingin tahu kapan aku akan mencapai tahap ascendan. Saat ini segelnya belum dilepas, jadi aku bahkan belum punya harapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin menghela nafas pelan. Tian Yunzi menerima saya sebagai murid. Mungkin saya harus segera menemukannya dan mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ascendan. Namun, saya agak tidak mau berpisah dengan jalur kultivasi saya saat ini, si Tunan belum bangun, dan saya belum bangun. Mendapatkan kristal planet yang dapat membantu alam ji saya menerobos. Yang lebih penting adalah setiap orang di planet itu harus memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, jadi jika saya pergi ketika saya terlalu lemah, saya tidak akan menarik perhatian Tian Yunzi. Wang Lin berpikir keras sampai dia tiba-tiba tampak untuk memperhatikan sesuatu. Dia menoleh dan melihat wanita itu menatapnya. Siapa sebenarnya wanita itu? Mata Wang Lin berbinar dan dia melayang menuju gua wanita itu. Wanita itu mengalihkan pandangannya dan mundur beberapa langkah untuk memberi ruang. Wang Lin mendarat di tempat wanita itu berdiri. Dia dengan dingin menatap wanita itu, tidak peduli betapa cantiknya dia, dan berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak mengingatku." Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap wanita itu lama sekali tetapi masih tidak ingat di mana dia bertemu dengannya. Angin gunung bertiup dan mengangkat rambut hitamnya, membuatnya tampak seperti peri. Dia meletakkan rambutnya di belakang telinganya dan dengan lembut berkata, "Saya dipanggil Liu Mei." Liu Mei. Wang Lin memandang wanita itu dan setelah beberapa saat berkata, "Saya tidak mengenal Anda." Liu Mei menghela nafas lembut dan kemudian tersenyum. Senyumannya bagaikan bunga mekar yang langsung menaungi lingkungan sekitar. Seperguruan senior Wang Lin, pemuda yang membawa pedang besar di punggungnya di sekte Hang Yue. Bisakah kamu benar-benar tidak mengingatnya? Wang Lin tidak terkejut sama sekali saat dia menunjukkan identitasnya.
Ketika dia menyebut dirinya Liu Mei, Wang Lin sudah menebaknya. Wang Lin dengan lembut berkata, Liu Mei yang saya kenal adalah murid sekte Xuan Dao dengan akar roh air, bukan murid Suzaku. Liu Mei terkejut. Ekspresi seperti ini jarang muncul di wajahnya. Dia dengan lembut bertanya, apa maksud saudara seperguruan senior Wang? Wang Lin tidak menjawab tapi dengan tenang menatap Liu Mei. Tak lama setelah itu, Liu Mei menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, saya khawatir saudara seperguruan senior Wang memiliki kesalahpahaman. Agar kamu bisa muncul di sekte Xuan Dao dan juga bisa muncul di sini di sekte pemurnian jiwa, aku tidak percaya orang lain selain negara Suzaku bisa melakukan ini. Wang Lin memotongnya dan berbalik untuk pergi. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, dengan sebanyak ini, saudara seperguruan senior Wang dapat menyimpulkan bahwa saya berasal dari Suzaku. Apakah saudara seperguruan senior Wang yakin? Saya pikir Anda hanya menguji saya. Kakak seperguruan senior Wang, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya memang murid Suzaku. Wang Lin menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyuman mengejek, dan berkata, apakah aku benar-benar mengujimu? Aku pernah melihat gelang seperti milikmu di tangan kupu-kupu merah. Dengan itu, tubuh Wang Lin dengan lembut melayang. Liu Mei menunduk dan melihat gelang di lengannya. Saat angin gunung bertiup tadi, gelangnya terlihat. Dia melihat sosok Wang Lin saat dia pergi, lalu dia menghela nafas dan bergumam, dia telah banyak berubah dalam 500 tahun terakhir. Dia bukan lagi seorang pemuda yang bodoh. Saat ini dia berhati baja. Tapi apa sebenarnya hati daunnya? Episode 382 Alam Ji dan Mantra Kematian. Tidak ada yang tahu hati dao Wang Lin selain dirinya sendiri. Wang Lin merasa murung setelah kemunculan Liu Mei. Negara Suzaku seperti raksasa yang sangat besar dan kehadirannya dapat dirasakan oleh semua orang dimanapun di planet ini. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia menyadari perasaan ini. Meski masa tinggalnya di Suzaku singkat, rasa bahaya itu terpatri di hatinya. Tidak peduli apakah itu di gua surgawi di mana semua pelayannya bisu, atau selama pertarungannya dengan kupu-kupu merah, dia merasakan tekanan besar pada dirinya yang membuatnya sulit bernapas. Rasanya seperti langit ditutupi oleh awan hitam besar, dan kecuali dia memiliki kekuatan untuk menembus awan hitam, tidak ada cara untuk melawan. Negara Suzaku adalah penguasa tertinggi di planet Suzaku. Namun, dari sudut pandang Wang Lin, meskipun negara Suzaku adalah penguasanya, ada tanda-tanda kematian. Ini bukanlah aura kematian yang sebenarnya, melainkan sebuah perasaan. Negara ini kekurangan perubahan, dan tanpa perubahan, negara ini akan mati. Saya khawatir Suzaku telah mencapai akhir. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Arah itu adalah di mana Suzaku berada. 2 hari kemudian, kompetisi di sekte luar dimulai. Puluhan ribu murid terbagi di ratusan arena. Ada lusinan pertarungan sehari di setiap arena. Di antara murid-murid sekte luar ini, ada para kultivator nakal dan kultivator dari keluarga kultivasi. Semuanya memiliki tujuan untuk bergabung dengan sekte dalam. Hanya ada satu aturan, yaitu menang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian murid sekte luar. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membunuh semua orang dan mereka tidak akan peduli. Bahkan ada rumor bahwa semakin banyak Anda membunuh, semakin tinggi peluang Anda untuk memasuki sekte dalam. Jika ada seseorang yang membunuh semua orang yang mereka lawan, peluang mereka untuk memasuki sekte dalam akan sangat tinggi. Rumor ini akan beredar setiap kali kompetisi dimulai. Dahulu kala, ada seorang iblis yang berhasil melewati kompetisi. Meski gagal menang, pada akhirnya ia tetap diterima di sekte dalam. Satu kejadian luar biasa menyebabkan rumor ini menyebar dengan cepat. Setiap kali ada kompetisi, kurang dari setengah murid sekte luar akan hidup setelah kompetisi berakhir. Yang kalah harus membayar lebih banyak batu roh untuk memastikan mereka bisa bertahan di kompetisi berikutnya. Tidak ada yang bisa melacak atau mengetahui berapa banyak murid sekte luar yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Setelah setiap kompetisi, bendera jiwa utama di sekte tersebut memperoleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh sekte pemurnian jiwa terus tumbuh lebih kuat berkat metode kejam ini. Setiap hari, sejumlah besar murid sekte luar meninggal. Lebih dari 100 arena pertempuran dibanjiri darah. Wang Lin mengamati dengan cermat selama beberapa hari terakhir ini. Setiap kali seseorang meninggal, jiwanya akan terserap oleh arena dan menghilang. Pada hari pertarungan Wang Lin, dia dengan lembut melayang ke arena pertarungan. Seorang murid dalam formasi inti yang mengenakan jubah hitam sedang mengelola arena pertempuran ini.
Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultivasi Wang Lin dekat dengannya. Tidak banyak murid sekte luar yang bisa mencapai tingkat kultivasi ini. Dia berkata, nomor 8972, pertempuran. Sebuah teriakan datang dari murid-murid di sekitarnya dan kemudian seorang murid pendek dan gemuk melompat keluar dari antara para murid seperti segumpal daging dan mendarat di arena. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tepat setelah dia muncul, tangannya membentuk segel dan bola api muncul, lalu menghantam Wang Lin seperti hujan api. Tahap akhir pendirian fondasi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Untuk kompetisi ini, dia telah mengunci level kultivasinya pada tahap pertengahan formasi inti. Dia melambaikan tangannya dan melompat dari panggung. Saat dia melompat dari panggung, tubuh murid pendek dan gemuk itu bergetar. Semua apinya lenyap dan muridnya pingsan. Wang Lin tidak membunuhnya. Membunuh seorang junior pembangunan fondasi terlalu memalukan. Seiring berjalannya waktu, banyak murid sekte luar meninggal. Setelah 7 hari, selain 100 orang yang berhasil melewatinya, 50% murid sekte luar yang tersisa telah meninggal. Sisanya menyerah terlebih dahulu atau kedua belah pihak terluka parah, jadi mereka tetap hidup. Selama 7 hari ini, 4 orang di antara murid sekte luar menarik perhatian orang. Di antara mereka berempat ada seorang lelaki tua berambut abu-abu pada tahap akhir formasi inti. Setiap orang yang ditemuinya dibunuh dengan teknik yang sama. Yang dia lakukan hanyalah menunjuk orang tersebut, mengucapkan kata, mati, dan musuhnya akan terjatuh dan mati. Ketika Wang Lin melihat teknik ini, dia langsung memikirkan alam Ji dan terkejut. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, teknik ini berbeda dari alam Ji. Mantra kematian. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menebak nama mantranya. Kembali ke lautan iblis, alam Ji miliknya disalahartikan sebagai mantra kematian. Begitulah cara dia mempelajarinya. Mantra kematian ini sangat sulit untuk dikembangkan. Dalam 500 tahun kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang sangat kecil dan kurus. Meskipun dia baru berada pada tahap awal formasi inti, dia seperti binatang buas. Dia juga mampu mendeteksi aliran energi spiritual sebelum seseorang dapat menggunakan suatu teknik dan bertindak sesuai dengan itu. Jika dia melawan seseorang yang lebih kuat darinya, itu tidak akan banyak berguna, tetapi melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, itu adalah keuntungan surgawi. Wang Lin tidak bisa tidak menghargai bakat ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menjadikannya sebagai murid, tetapi dia dengan cepat membuang gagasan itu dari benaknya. Orang ketiga adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Itu adalah kultivator seperti tukang daging dari Gua 743. Dia memiliki harta jimat yang telah membunuh banyak orang. Semua orang yang dia lawan dibunuh oleh jimat itu. Adapun orang terakhir, itu adalah Wang Lin sendiri. Dia berhasil melewati kompetisi dan mengalahkan setiap murid hanya dengan lambaian lengan bajunya. Hal ini tentu saja akan menarik perhatian semua orang. Namun, ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan Wang Lin. Hanya dengan melakukan ini maka tidak akan terasa aneh ketika dia memasuki sekte dalam. Adapun Liu Mei, dia berasumsi bahwa dia punya semacam agenda. Bahkan jika dia tidak muncul dalam kompetisi, dia akan bisa masuk ke sekte dalam entah bagaimana caranya. Waktu berlalu dengan cepat dan 7 hari lagi berlalu. Dari sekitar 100 murid, hanya 4 yang tersisa. Kebetulan 4 orang yang tersisa adalah 4 orang yang menarik perhatian sekte pemurnian jiwa. Ini adalah hari pertarungan Wang Lin. Dia berdiri di atas panggung saat dia melihat lawannya berjalan ke atas panggung dan memperlihatkan senyuman aneh. Orang yang muncul bukanlah orang asing melainkan kultivator mirip tukang daging dari Gua 743. Orang yang bertanggung jawab atas pertempuran ini adalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap awal dari sekte dalam. Dia sudah setengah baya dengan cambang yang mulai memutih. Dia melihat sekeliling dan dengan dingin berkata, pertempuran, mulai. Saat dia selesai berbicara, kultivator yang mirip tukang daging itu tersenyum pahit dan berkata, saya menyerah. Kultivator jiwa yang baru lahir terkejut. Dia memandang ke arah kultivator yang mirip tukang daging dan bertanya, kamu menyerah. Kultivator yang seperti tukang daging dengan cepat mengangguk dan berkata, saya menyerah. Dengan itu, dia segera turun dari panggung. Jantungnya berdebar kencang saat dia diam-diam berpikir, saya masih memiliki batasan yang ditempatkan bocah itu di tubuh saya. Dia bisa saja membunuhku hanya dengan pikirannya. Setelah dia turun dari panggung, dia tersenyum untuk mencoba menyenangkan Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum turun dari panggung.
Kultivator Nas Chen Sol dengan serius memandang Wang Lin dan kemudian melanjutkan untuk mengatur pertempuran kedua. Pertarungan antara lelaki tua yang mengendalikan mantra kematian dan pemuda dengan naluri yang sangat baik berlangsung cepat. Pemuda itu sama sekali tidak mampu menahan mantra kematian. Ketika dia tidak dapat bertahan lagi, dia diselamatkan oleh pancaran energi spiritual yang datang dari sekte dalam. Pada titik ini, hanya dua orang yang tersisa dalam kompetisi sekte luar ini, Wang Lin dan lelaki tua bernama Sima. Pertarungan antara keduanya dimulai pada hari kedua. Mata Sima muram saat dia berdiri di atas panggung. Dia telah memupuk mantra kematian begitu lama hanya untuk hari ini. Begitu dia memasuki sekte dalam, dia akan memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Selain itu, bendera jiwa sekte pemurnian jiwa akan cocok dengan mantra kematiannya. Menurut gurunya, jika dia mengolah keduanya pada saat yang sama, kekuatannya akan mendekati alam Ji yang telah lama hilang dan legendaris. Saat memikirkan gurunya, matanya dipenuhi sedikit fanatisme. Gurunya mampu membunuh setiap kultivator jiwa baru lahir hanya dengan mengucapkan kata, mati, dan hanya beberapa kultivator formasi jiwa yang dapat melarikan diri. Dalam pikirannya, gurunya memiliki kemampuan untuk menantang monster tua transformasi jiwa. Mantra kematian. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari Anda, mereka tidak akan mampu menahan mantra kematian. Mantra kematian dikabarkan berasal dari dunia kultivasi kuno ketika para kultivator saat itu mencoba meniru alam Ji. Rumor mengatakan bahwa mengolah mantra kematian hingga puncaknya memungkinkan seseorang mendapatkan sepotong alam Ji. Kata-kata tuannya masih terngiang-ngiang di kepalanya saat Sima menatap lawan terakhirnya. Dia sama sekali tidak menganggap pemuda bernama King Mu sebagai ancaman. Niat membunuh melintas di matanya dan dia berkata, mati. Mantra kematian ditembakkan ke arah Wang Lin saat dia mengucapkan kata itu. Episode 383 Sekte Dalam dari Sekte Pemurnian Jiwa. Mantra kematian diciptakan oleh para kultivator kuno yang mempelajari alam Ji. Meskipun sulit untuk diolah, lebih mudah dikendalikan daripada alam Ji yang tidak mungkin dikendalikan. Setelah selesai, yang perlu dikatakan hanyalah, mati, dan orang yang dituju akan segera mati. Untuk mengembangkan teknik ini, seseorang harus menggabungkan tiga aura menjadi satu. Ketiga aura tersebut adalah aura kematian, aura yin, dan aura pembunuhan. Aura kematian berasal dari penyerapan energi dari mayat. Meskipun ini adalah jenis energi yin, ia dipenuhi dengan kematian. Yang kedua, aura yin, adalah energi yin dari jiwa perempuan. Aura yin ini mengandung kehidupan. Setelah mendapatkan kedua aura tersebut, kultivator harus menggabungkannya dan kemudian menggabungkan hasilnya dengan aura ketiga, aura pembunuh. Setelah menggabungkan ketiga aura tersebut, mereka akan menjalani uji coba dengan peluang bertahan hidup hanya 10%. Siapapun yang mengalaminya akan bisa mulai menggunakan mantra kematian. Begitu seseorang mulai mengolah mantra kematian, mereka harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan setiap hari dan menjalani uji coba setiap 3 tahun dengan hanya 10% peluang untuk bertahan hidup. Setelah mengalami beberapa siklus, mantra kematian mencapai penyelesaian tahap pertama. Jika seseorang ingin terus mengolahnya, peluang kematiannya meningkat. Mantra ini mencoba meniru alam Ji. Namun, ini jauh lebih lemah daripada alam Ji dan jauh lebih berbahaya untuk dikembangkan, membuatnya agak mengerikan. Meskipun kemampuan ofensifnya luar biasa, mantra kematian akhirnya menjadi teknik yang hilang karena semakin sedikit orang yang mengolahnya. Sima mengucapkan kata, mati, dan mengaktifkan mantra kematian. Fluktuasi energi spiritual yang aneh segera mulai menyebar dari jari yang dia tunjuk. Udaranya seperti genangan air tenang yang baru saja dilempari batu. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia tidak bergerak sama sekali saat merasakan mantra kematian. Saat Sima menunjuk ke arahnya, dia merasakan sepotong aura yin di dalam tubuhnya. Aura yin ini sangat berbeda dari energi yin yang dia gunakan untuk mengolah metode kenaikan dunia bawah. Saat aura yin muncul, aura lain muncul di dalam tubuhnya. Kemunculan aura ini mengejutkan Wang Lin. Jika itu muncul di tubuh aslinya, dia tidak akan terkejut, tapi tubuh ini tidak membunuh banyak sama sekali, namun sedikit aura membunuh masih terbentuk. Meskipun aura pembunuh ini samar, ia menyatu dengan aura yin untuk membentuk bilah yang sangat tajam yang menyerang langsung ke dalam jiwa aslinya. Namun, dengan kekuatan Wang Lin, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menghancurkan kekuatan misterius ini. Dengan satu pemikiran, jiwa asalnya membekukan kekuatan misterius ini.
Karena pemahamannya tentang alam Ji, dia bisa langsung melihat mantra kematian. Meskipun mantra kematian sangat kuat, namun masih terlalu lemah dibandingkan dengan alam Ji. Alam Ji adalah mutasi dari petir retribusi ilahi. Itu akan langsung membunuh para kultivator dari alam yang sama. Mantra kematian ini adalah teknik yang dapat membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi lebih rendah dalam satu serangan, tetapi memiliki efek yang sangat kecil pada orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi. Misalnya, jika kultivator formasi inti tahap menengah menggunakannya, mereka akan langsung membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi lebih rendah. Bahkan melawan para kultivator di level yang sama, ia memiliki peluang untuk berhasil, dan jika tidak, setidaknya akan mengejutkan musuh. Namun, ketika menghadapi kultivator formasi inti tahap akhir, teknik ini tidak terlalu berguna, dan jika pengguna tidak hati-hati, mereka akan terkena serangan balik. Ini terlalu lemah dibandingkan dengan alam Ji. Wang Lin samar-samar menggelengkan kepalanya. Meskipun mantra kematian ini misterius, itu tidak ada gunanya baginya. Dengan pikiran, kekuatan misterius mantra kematian menghilang dari tubuhnya. Saat itu menghilang, pupil Sima menyusut, tubuhnya gemetar, dan dia batuk seteguk darah. Dia tidak mampu menahan luka yang disebabkan oleh serangan mantra kematian, jadi dia terjatuh ke tanah. Pada saat ini, sinar energi spiritual lain keluar dari sekte dalam dan menyeret tubuh Sima ke dalam sekte dalam. Tanpa ketegangan apapun, Wang Lin menjadi pemenang kompetisi ini. Murid sekte dalam yang bertanggung jawab atas pertarungan ini menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Nama saya Wang Zhen. Lain kali kita bertemu, aku harus memanggilmu saudara seperguruan junior. King Mu, datang dan ikuti aku untuk bertemu dengan yang lebih tua." Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Dia mengikuti Wang Zhen ke sekte dalam. Sekte dalam dari sekte pemurnian jiwa bagaikan surga. Ketika dia melewati formasi, dia melihat 3 gunung yang menembus surga. Saat mereka terbang, Wang Zhen menjelaskan, ketiga gunung ini milik 3 faksi yang ada dalam sekte pemurnian jiwa. Itu adalah pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Wang Lin mengangguk dan melihat ke arah 3 gunung. Di belakang ketiga gunung itu terdapat lingkaran cahaya keemasan raksasa. Masing-masing tampaknya memiliki alam semesta mereka sendiri saat menerangi seluruh sekte. 9 cincin cahaya emas itu adalah tempat 9 senior formasi jiwa berkultivasi. Suatu hari nanti aku akan mencapai tahap formasi jiwa dan menjadi cincin emas ke-10. Suara Wang Zhen dipenuhi hasrat. Wang Lin melihat cincin cahaya keemasan. Dari sini dia dapat dengan jelas merasakan 9 cincin emas itu memancarkan energi spiritual yang kuat. Jika saya bisa pulih, tidak ada satupun kultivator di 9 lingkaran cahaya yang bisa menandingi saya. Mata Wang Lin tenang. Wang Zhen menoleh dan bertanya, "King Mu, apakah kamu tahu tentang Cheng Niu?" Cheng Niu. Wang Lin dengan tenang mengangguk dan berkata, "Saya pernah mendengar tentang dia. Sekte pemurnian jiwaku memiliki 10 kultivator formasi jiwa, tetapi salah satu dari mereka dibunuh oleh Cheng Niu." Mata Wang Zhen dipenuhi kekaguman. Dia adalah tujuan saya. Suatu hari nanti, saya akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Ah, benarkah? Dia berpikir lama tetapi tidak dapat mengingat kapan dia membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Wang Zhen berkata, namun, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Nenek moyang formasi jiwa ini mengunjungi negara lain tetapi bertengkar dengan Cheng Niu dan dibunuh olehnya. Wang Lin mengusap hidungnya. Dia benar-benar tidak dapat mengingatnya sama sekali. Cheng Niu ini benar-benar menghilang pada saat yang tepat. Dun Tian dari sekte pemurnian jiwaku hendak bertanya kepadanya tentang masalah ini. Wang Zhen menghela nafas. Leluhur Du Tian. Mata Wang Lin berbinar. Bukan masalah besar untuk memberitahumu hal ini sekarang karena kamu akan menjadi anggota sekte dalam. Sekte pemurnian jiwa kami memiliki 2 leluhur transformasi jiwa. Salah satunya adalah leluhur Du Tian. Wang Lin mengangkat kepalanya. Samar-samar dia bisa melihat jejak aura merah darah di balik 9 cincin cahaya emas. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di gunung pemurnian jiwa. Di puncak gunung terdapat aula yang terbuat dari batu berwarna hijau. Wang Zhen berkata, "King Mu, masuklah. Yang lebih tua akan mengatur segalanya untukmu." Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berjalan ke aula. Aula itu gelap gulita. Saat dia masuk, dia merasakan tekanan di sekelilingnya, hanya saja tekanan ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi yang membuatnya tampak tidak tahan dengan tekanan ini dan berhenti berjalan.
Setelah beberapa detik, tekanannya mereda dan sebuah suara kuno berkata, "Ayo." Wang Lin melepaskan ekspresi lega dan berjalan. Aula tiba-tiba menyala dan lampu hijau menyala di sekitar aula. Di tengah aula duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Dia sedang melihat Wang Lin. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai puncak tahap akhir Naschen Soul. Dia hanya kehilangan domainnya sendiri untuk mencapai tahap formasi jiwa. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dari Wang Lin dan dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat menjawab, "Nama muridnya adalah King Mu." Mata lelaki tua itu menjadi serius dan dia bertanya, "Bagaimana kamu mematahkan mantra kematian Sima?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Murid telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tingkat kultivasi saya yang sebenarnya berada di puncak tahap akhir formasi inti, jadi mantra kematian secara alami tidak dapat menyakiti saya." Orang tua itu mengangguk. Dari sudut pandangnya, King Mu ini tidak berbohong dan memang menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sejak dia masuk, lelaki tua itu memperhatikan bahwa tingkat kultivasinya tidak berada pada tahap pertengahan formasi inti tetapi pada puncak tahap akhir formasi inti. Orang tua itu tiba di hadapan Wang Lin dalam sekejap mata. Jarinya secepat kilat saat dia menekannya di antara alis Wang Lin. Wang Lin tidak mengelak. Saat jari itu menyentuhnya, energi dingin memasuki tubuhnya, tetapi dengan jiwa asal Wang Lin, dia tidak khawatir sama sekali. Tak lama kemudian, lelaki tua itu menarik jarinya. Matanya tidak lagi dingin. Dia berkata, "Saya adalah kepala tetua dari Gunung Pemurnian Jiwa. Anda dapat pergi ke sisi gunung untuk mengambil token dan pakaian Anda. Anda juga dapat pergi ke perpustakaan Soul Refining Mountain untuk memilih teknik. Selain itu, Anda dapat membuka gua di bagian manapun di gunung untuk ditanami. Tidak ada guru di Sekte Pemurnian Jiwa. Setiap orang berkultivasi sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Pergi sekarang." Wang Lin mengangguk dan pergi dengan hormat. Tak lama setelah dia pergi, dua indera ilahi yang kuat muncul di dalam aula. "Saudara seperguruan junior, bagaimana kabar orang ini?" Orang tua itu mendengus dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudara seperguruan junior, dalam beberapa tahun terakhir ini, semua leluhur telah berkultivasi secara tertutup. Kita harus mempertahankan benteng dan tidak membiarkan siapapun yang berniat jahat masuk." Suara lelaki tua itu terdengar dingin ketika dia berkata, "Lelucon yang luar biasa. Bukan berarti kita belum memiliki banyak orang di Sekte Pemurnian Jiwa yang memiliki motif tersembunyi. Satu lagi tidak akan terlalu banyak, dan satu lagi tidak akan terlalu sedikit. 1 dari 10 murid di bawah 2 saudara seperguruan senior saya memiliki motif tersembunyi. Kalian berdua harus mengelola gunung kalian sendiri. Masalah Gunung Pemurnian Jiwaku bukanlah urusanmu." Keluhan murid junior sangat kuat. Junior dengan intuisi antisipasi itu dipilih olehku. Orang yang mengetahui mantra kematian itu dipilih oleh saudara seperguruan junior yang bertanggung jawab atas gunung penyegel jiwa. Orang terakhir yang tersisa adalah pemenang kompetisi. Apakah saudara seperguruan junior masih tidak bahagia? Ekspresi lelaki tua itu jelek. Omong kosong. Keduanya memiliki kemampuan khusus, tetapi orang ini hanya memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Aku tidak akan mengirim dua murid seperguruan senior pergi. Kedua indera ilahi itu tertawa keras dan kemudian menghilang. Wang Lin menarik inderanya saat dia berjalan di sepanjang gunung. Semua formasi jiwa dan kultivator di atas berada dalam kultivasi pintu tertutup, dan Sekte Pemurnian Jiwa dikelola oleh mereka bertiga. Wang Lin merenungkan hal ini saat dia berjalan menuju aula samping. Setelah dia mendapatkan token dan pakaiannya, Wang Lin menyadari bahwa hari masih pagi, jadi dia pergi ke perpustakaan. Episode 384 3 Metode Bendera Jiwa. Perpustakaan Gunung Pemurnian Jiwa tidaklah besar. Hanya memiliki 3 lantai. Dilihat dari kejauhan, perpustakaan ini terlihat sangat biasa saja. Ketika Wang Lin masuk, matanya terfokus pada seorang lelaki tua yang duduk di dalam. Orang tua itu sangat dekat dengan tahap Naschen Soul. Dia hanya selangkah lagi. Wajah lelaki tua itu kuning, tubuhnya kurus, dan dia terlihat sangat lelah. Ketika dia menyadari ada seseorang yang masuk, dia membuka matanya dan berkata, "Token." Wang Lin menyerahkan tokennya. Orang tua itu melihatnya dan berkata, "Kamu bisa melihat sekeliling sesukamu, tapi kamu tidak diperbolehkan pergi ke lantai 3. Batas waktunya adalah 3 hari. Wang Lin mengangguk dan memasuki perpustakaan. Dilihat dari lantai 1, terdapat deretan rak dengan batu giok, ukiran bambu, bahkan ukiran batu. Mata Wang Lin melewati mereka.
Ada berbagai macam teknik di sini dan mencakup hampir semua hal. Ada teknik yang sudah dia ketahui dan teknik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hanya saja, tidak ada apapun tentang menyempurnakan bendera jiwa. Setelah melewati lantai pertama, dia memasuki lantai 2. Jumlah teknik di lantai 2 lebih sedikit dibandingkan yang pertama. Mereka tersebar di seluruh ruangan dengan deskripsi masing-masing teknik. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan 4 kata, metode produksi bendera jiwa. Dia mengambil batu giok itu untuk memeriksanya dan kemudian mengerutkan kening. Giok ini memang berisi metode untuk membuat bendera jiwa, tapi itu persis sama dengan yang dilakukan orang lain. Jika sekte pemurnian jiwa benar-benar menggunakan metode ini, tidak mungkin mereka akan setenar sekarang. Setelah dengan hati-hati mencari di lantai 2, Wang Lin, yang tidak menemukan apapun yang dia butuhkan, melihat ke lantai 3. Dia tidak melakukan hal sembrono dan kembali ke tetua kurus. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Senior, kenapa saya tidak bisa naik ke lantai 3? Orang tua itu menguap. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu tidak bisa naik, jadi kamu tidak bisa naik." Ada apa dengan semua omong kosong ini? Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening. Dia menggumamkan sesuatu dan kemudian dengan tidak sabar berkata, "Kamu tidak perlu menatap. Anda ingin mencari cara membuat bendera jiwa bukan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak ada di sini, dan juga tidak ada di lantai 3. Hanya ada 10 keping batu giok dengan metode membuat bendera jiwa. Jika kamu menginginkannya, pergilah mencurinya. Lihat, gua di sana itu punya 1. Jika Anda bisa mencurinya, Anda bisa mempelajarinya." Wang Lin melihat ke arah yang ditunjuk lelaki tua itu. Memang ada sebuah gua di sana. Tidak ada aturan apapun di sekte pemurnian jiwa. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh, bunuhlah. Jika Anda menginginkan sesuatu, curilah. Dan jika kamu menyukai wanita manapun, ambillah. Jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun, carilah orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi bersama sehingga Anda dapat melindungi diri sendiri. Tidak ada peraturan. Seseorang dapat melakukan apa yang dia inginkan. Wang Lin tersenyum tipis. Sekte pemurnian jiwa ini memang menarik. Wang Lin melambaikan tangannya dan tangan raksasa yang tak terlihat meraih pria tua itu. Orang tua itu terkejut, tapi dia tertawa. Ekspresi tidak sabar di wajahnya menghilang dan digantikan dengan niat bertarung. Bagus, bagus. Dalam 100 tahun terakhir ini, Anda adalah orang kelima yang menyerang saya. Oke, aku akan bermain denganmu. Dengan itu, dia menggerakkan tubuhnya untuk melepaskan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan lelaki tua itu terlempar dengan kekuatan yang kuat ke arah dinding. Kepala lelaki tua itu berputar karena benturan itu. Dia hendak mengeluarkan raungan marah ketika dia diangkat dan dilempar lagi. Bang, bang, bang. Tabrakan yang terus-menerus menyebabkan lelaki tua itu batuk darah. Melihat Wang Lin akan melanjutkan, dia segera berteriak, "Kakek, tolong berhenti. Aku bersedia memanggilmu kakek. Jika kamu melemparkanku lagi, tubuh tua ini akan hancur." Wang Lin melepaskan cengkeramannya. Orang tua itu jatuh ke tanah dan bangkit setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Saudara seperguruan junior, dengan kekuatanmu, curi saja apa yang kamu inginkan. Selama kamu tidak membunuh terlalu banyak orang, tidak ada yang akan mengganggumu." Wang Lin memandang orang tua itu dan pergi. Tak lama kemudian, dia tiba di depan gua yang ditunjuk lelaki tua itu sebelumnya. Ada beberapa batasan di luar gua. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa ada seorang pria parubaya yang berkultivasi di dalam. Ada ruang samping dengan 2 kultivator perempuan yang berkultivasi di dalamnya juga. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya bergerak, menciptakan banyak batasan ilusi. Dengan keras, semua batasan di luar gua runtuh bersamaan dengan pintunya. Orang tua di kejauhan menggigil. Dia berpikir bahwa gunung pemurnian jiwa telah mendapatkan orang lain yang tidak dapat tersinggung. Pria parubaya itu meraung marah karena guanya hancur. Dia terbang dalam sinar lampu merah dan tanpa sepatah kata pun mengeluarkan bendera kecil berwarna ungu. Ratusan jiwa terbang keluar dari bendera. Ada laki-laki dan perempuan di antara jiwa-jiwa ini. Mereka mengeluarkan semburan tajam dan menyerbu ke arah Wang Lin. "Menghancurkan guaku, kamu mendekati kematian." Wang Lin tetap tenang. Orang yang keluar dari gua tidak berada pada tahap Nas Chen Sol. Dia berada di puncak tahap akhir formasi inti seperti sesepuh dari perpustakaan. Namun, bendera jiwa di tangannya sedikit berbeda.
Wang Lin dapat dengan jelas melihat garis emas pada bendera jiwa, dan jiwa yang dilepaskannya memiliki aura hitam di sekelilingnya. Ini sangat berbeda dari jiwa bendera jiwa normal yang terlihat seperti akan menghilang jika angin bertiup ke arah mereka. Ratusan jiwa ini penuh energi, dan beberapa dari mereka mengeluarkan tekanan yang tidak lebih lemah dari kultivator formasi inti normal. Pertumbuhan. Mata Wang Lin berbinar karena dia melihat apa yang berbeda dari bendera jiwa ini. Jiwa di dalam bendera jiwa ini memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengulurkan tangannya. Bendera jiwa berkibar dari tangan pria parubaya itu dan masuk ke tangannya. Dia menghapus indera ilahi darinya dan mencetak perasaannya sendiri, lalu dia segera merasakan rasa harmoni di dalam jiwanya. Dengan lambaian bendera jiwa, jiwa-jiwa yang menyerangnya semuanya terserap olehnya. Kultivator formasi inti tercengang. Dia menghirup udara dingin dan segera mengeluarkan batu giok hitam. Dia meletakkannya di tanah, mundur, dan berteriak, "Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Gua itu milikmu, batu giok itu milikmu, dan bendera itu milikmu juga. Saya juga memiliki 2 selir kultivasi. Aku belum menyentuh satupun dari mereka. Kamu juga bisa memilikinya. Aku memberikan segalanya padamu, jadi menurut aturan, kamu tidak boleh membunuhku." Dengan itu, dia segera mundur. Wang Lin memandang orang ini. Dia tidak menyerang tapi melambaikan tangannya. Giok hitam itu terbang ke tangannya dan dia memeriksanya dengan cermat. Saat ini, 2 wanita keluar dari gua. Keduanya sangat cantik dan tenang. Mereka bertindak seolah-olah ini adalah hal yang normal dan hanya diam berdiri di sana. Ini adalah metode sebenarnya untuk membuat bendera jiwa. Namun, sepertinya ini belum lengkap. Wang Lin menarik inderanya dan mengerutkan kening. Salah satu dari 2 wanita itu, dia mengenakan gaun biru, melihat Wang Lin mengerutkan kening setelah membaca batu giok dan bertanya, "Saudara seperguruan senior, apakah Anda memperhatikan bahwa metodenya tampaknya tidak lengkap?" Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Keduanya berada pada tahap awal formasi inti. Wang Lin bertanya, "Mengapa seperti ini?" Wanita berjubah biru itu dengan cepat berkata, "Saudara seperguruan senior pastilah Kingmu, pemenang kompetisi murid sekte luar baru-baru ini. Aku, adik seperguruan juniormu, dipanggil Su Yun." Su Yun menyapa saudara seperguruan senior. Adapun penyebab bendera jiwa tidak lengkap karena terbelah menjadi 3 bagian. Setiap bagian cocok dengan nama 3 gunung, pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, Anda akan mendapatkan metode produksi bendera jiwa yang sebenarnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyingkirkan batu giok itu dan melihat ke gua. Tempat ini tidak memenuhi standarnya. Dia menyebarkan akal ilahi dan terbang menuju kaki gunung. Kedua wanita itu terkejut. Mereka saling memandang sebelum segera mengikuti Wang Lin. Sangat berbahaya sendirian di sekte pemurnian jiwa. Kecuali jika kultivasi Anda sangat kuat, Anda perlu bergantung pada orang lain. Inilah sebabnya ada banyak kelompok. Begitu Anda kalah dalam pertempuran, Anda harus menyerahkan segalanya. Setelah Anda menyerahkan segalanya, orang lain tidak diperbolehkan membunuh Anda atau para tetua akan ikut campur. Aturan irasional ini membuat tak seorang pun merasa menjadi bagian dari sekte pemurnian jiwa. Namun, tidak ada yang tahu mengapa sekte pemurnian jiwa melakukan ini. Kakak seperguruan senior yang mereka andalkan ditakuti oleh Wang Lin, jadi mereka tentu saja harus mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin terbang, dia mengerutkan kening. Dia berbalik dan berteriak, "Jangan ikuti saya." Dia dengan dingin menatap kedua wanita itu dan berbalik untuk pergi. Wanita di sebelah Su Yun dengan cemas bertanya, "Kakak seperguruan senior, apa yang harus kita lakukan?" Su Yun menghentakkan kakinya dan mendengus. "Mau bagaimana lagi? Jika dia tidak mengizinkan kita mengikutinya, maka kita tidak akan mengikutinya. Begitu dia menemukan sebuah gua, kami akan membuka gua kami di dekatnya. Mungkin yang lain akan memberinya wajah dan tidak mengganggu kultivasi kita." Di dekat kaki gunung, mata Wang Lin terpaku pada tebing. Dia menunjuk ke tebing dan pedang terbang menyerangnya. Hanya butuh beberapa saat hingga sebuah gua terbentuk. Setelah Wang Lin terbang ke dalam gua, dia dengan santai mengirimkan batasan dan menyegel gua tersebut. Di dalam gua, tatapan Wang Lin tertuju pada dinding. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena paling dekat dengan pembuluh darah roh. Meskipun dia tidak bisa menyerap kekuatan Vena roh seperti sebelumnya, dia masih bisa meminjam kekuatannya. Tubuhnya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan pembuluh darah roh utama di bawah gunung pemurnian jiwa.
Setelah duduk dalam posisi lotus, dia menyebarkan inderanya. Apa yang dia temukan mengejutkannya. Di bagian terdalam dari pembuluh darah roh, ada kumpulan gas hitam yang menghalangi semua indera ilahi. Energi spiritual dari vena roh diserap oleh gas hitam. Indera ilahi Wang Lin berada di tepi gas hitam. Dia mampu mendeteksi jeritan jiwa yang sesekali muncul di dalam gas hitam. Itu menghentikan indera. Wang Lin melihat sekeliling dan segera menemukan ada batasan di sekitar gas hitam. Karena batasan inilah indera keilahiannya tidak bisa masuk. Setelah melihatnya sebentar, mata Wang Lin menjadi fokus. Mungkinkah ini pembatasan jiwa kuno? Hati Wang Lin bergetar. Episode 385 Bendera Jiwa Emas. Pembatasan jiwa kuno adalah pembatasan kuno yang paling langka. Pembatasan ini menggunakan jiwa sebagai medianya. Pembatasan kuno tidak hanya berubah dengan cara yang aneh, tetapi juga jauh lebih kuat. Pembatasan normal bisa dilihat sebagai benda mati. Itu seperti gembok yang membutuhkan kunci tertentu untuk membukanya. Tapi pembatasan jiwa tidaklah sama. Itu bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Kenyataannya, itu adalah pecahan jiwa yang dibiarkan hidup sebagai sebuah formasi. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung beberapa saat, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dekat batasan jiwa kuno. Saat tubuhnya muncul, kabut hitam mulai bergerak dan dua mata hantu muncul. Di saat yang sama, ratapan hantu datang dari dalam kabut. Jiwa asal Wang Lin bergetar setelah mendengar ratapan, jadi dia segera mundur. Dia menatap awan hitam dan merenung dalam diam. Raungan tadi adalah sebuah peringatan. Pasti ada harta karun jika diperlukan pembatasan jiwa untuk menyegelnya. Mata Wang Lin berbinar. Ekspresinya menjadi serius saat tangannya bergerak cepat. Ilusi demi ilusi muncul dan mengelilingi tubuhnya. Merusak. Wang Lin berteriak, sambil menunjuk ke arah kabut hitam. Ilusi di sekelilingnya berubah menjadi naga dan menyerbu ke dalam kabut hitam. Kedua mata hantu itu dipenuhi amarah dan kabut mulai bergerak. Kemudian terdengar suara gemuruh yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Raungan itu memasuki jiwa Wang Lin dan dia segera merasakan sakit yang datang dari celah jiwa aslinya. Wang Lin dengan cepat mundur dengan ekspresi muram. Tepat pada saat ini, kabut hitam mulai bergerak lebih keras dan menyusut dengan cepat. Semua kabut hitam mengembun di tengahnya. Dalam sekejap mata, kabut hitam telah mengembun menjadi binatang buas. Saat binatang itu muncul, Wang Lin dapat melihat ada bendera emas kecil di dalam kabut. Kabut hitam muncul dari bendera ini. Binatang itu mendarat di tanah. Dengan kepala menghadap Wang Lin, ia membuka mulutnya dan menatap Wang Lin dengan tatapan seperti hantu. Pembatasan ilusi yang ditembakkan Wang Lin sebelumnya masih terlihat di tubuh binatang itu. Binatang itu melambaikan kepalanya dan mengeluarkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Kemudian ia memandang Wang Lin dan tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Kilin. Tanpa ragu, Wang Lin menghilang. Binatang itu meleset. Ia melihat ke kejauhan dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu bergerak menuju pembuluh darah roh tetapi terhalang oleh kekuatan lembut setelah jarak 1000 kaki. Binatang itu mengeluarkan beberapa raungan marah lagi sebelum kembali menjadi kabut hitam dan menghilang kembali ke dalam bendera kecil berwarna emas. Wang Lin muncul dalam nada roh lebih dari 1000 kaki jauhnya. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat kembali ke tempat kabut hitam itu berada. Ini bukan kilin, tapi mirip dengan kilin yang dimiliki Ling Tianhou di alam surgawi. Bendera kecil berwarna emas itu pasti merupakan harta karun dari sekte pemurnian jiwa. Binatang itu adalah penjaga bendera dan juga salah satu jiwa di dalamnya. Sepertinya metode membuat bendera jiwa dari sekte pemurnian jiwa berkaitan erat dengan pembatasan jiwa kuno. Hanya saja, saya tidak tahu apa metode pastinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia merenung. Kekuatan binatang ini berada di sekitar kekuatan kultivator formasi jiwa tahap awal. Kultivasi saya belum pulih, jadi saya tidak terburu-buru untuk menangkapnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum kembali berkultivasi. Setelah melihat Liu Mei, perasaan bahaya yang dirasakan Wang Lin terhadap Suzaku muncul sekali lagi. Sangat buruk Liu Mei dapat menemukannya. Dia diam-diam memikirkannya untuk waktu yang lama tetapi masih tidak tahu motifnya. Dia juga tidak bisa melihat kultivasinya, itulah sebabnya dia tidak membunuhnya lebih awal. Semua ini sangat aneh, dan keputusan Suzaku tidak masuk akal. Jika memang benar demikian, aku akan meninggalkan Suzaku, mencari Tian Yunzi, dan meninggalkan kekacauan ini. Wang Lin mulai merenung. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Saat pertama kali tiba, area di luar gua Wang Lin dipenuhi rumput liar dan agak suram.
Lagi pula, tempat yang dia pilih terlalu terpencil. Tapi sekarang tidak ada rumput liar, dan seseorang bahkan menanam bunga dengan wangi yang harum di dekatnya. Semua batu dibersihkan dan diganti dengan batu yang dipotong halus. Bahkan ada beberapa kanopi batu berserakan. Seseorang bahkan membuat kolam di tengahnya dengan ikan-ikan kecil berwarna emas yang hidup di dalamnya yang terkadang menimbulkan riak. Hal ini memberikan aura seperti negeri dongeng. Su Yun dan Liu Wei sedang duduk di bawah salah satu kanopi dengan sepiring buah di depan mereka. Mereka sedang mengobrol satu sama lain dan sesekali melihat ke arah pintu gua. Alis Liu Wei bergetar saat dia berkata, "Saudari seperguruan senior Su Yun, apakah menurutmu ketika saudara seperguruan senior Qianmu keluar, dia akan membenci kita karena melakukan semua ini tanpa izinnya?" Liu Wei adalah salah satu dari dua gadis sebelumnya. Dia memiliki tubuh kecil dan kepala lebih pendek dari Su Yun, tapi tubuhnya sangat indah dan sangat indah. Seharusnya tidak demikian karena setiap kultivator menyukai lingkungan yang baik. Kami membuat tempat ini seindah ini. Bahkan jika dia tidak menunjukkan kebahagiaan apapun di permukaan, dia tidak akan marah. Saudari seperguruan junior Liu Wei, santai saja. Su Yun tersenyum sambil mengambil buah dan menggigitnya. Liu Wei mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata, "Dalam beberapa bulan terakhir ini, reputasi kakak senior Kingmu telah disebarkan oleh kami, para saudari, jadi hidup kami menjadi jauh lebih baik. Jika ini bisa terus berlanjut, itu akan sangat bagus. Saya berhasil mengumpulkan lebih banyak jiwa yang hancur dalam beberapa bulan terakhir ini dibandingkan tahun sebelumnya." Su Yun mengangguk dan berkata, "Tanpa bakat, selama tidak ada yang mencuri dari kita, kita pasti bisa membuat bendera 100 jiwa. Kemudian kita dapat menggunakannya untuk mengolah dan mencapai tahap akhir formasi inti." Lu Wei berbisik, "Kakak seperguruan senior, saya masih sedikit khawatir karena pengunjung kami semakin banyak setiap hari. Jika senior Kingmu mengetahui bahwa kitalah yang menyebabkan semua ini, dia mungkin tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dia seharusnya tidak." Sebelum Su Yun selesai berbicara, seberkas cahaya merah tiba-tiba turun dari puncak gunung dan mendarat di depan pintu masuk gua. Cahaya itu menampakkan seorang pria parubaya yang sangat tampan. Rambut panjangnya yang tergerai tertiup angin memberikan kesan surgawi. "Saudara seperguruan junior Kingmu, saya Guo Dongjian. Saya harap kita bisa bicara." Su Yun berdiri dan berkata, "Saudara seperguruan senior Guodong, silakan kembali." Saudara seperguruan senior Kingmu masih dalam kultivasi pintu tertutup. Guodong Jian mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat Su Yun dan bertanya, "Kalian berdua adalah selir Kingmu?" Wajah Liu Wei memerah dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Su Yun tetap normal saat dia berkata, "Saudara seperguruan senior, kami memang selir saudara seperguruan senior Kingmu." Mata Guodong Jian menjadi dingin dan dia berteriak, "Omong kosong. Tidak apa-apa jika kamu ingin membodohi orang lain, tapi kamu berani membodohiku. Kalian berdua, enyahlah." Dengan itu, dia berbalik dan mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual keluar dari tangannya, berubah menjadi bentuk naga, dan menyerbu menuju gua. Saat naga itu muncul, angin mulai menderu-deru. Ketika naga itu bertabrakan dengan pintu gua, batasan pada pintu itu menyala, menghentikan naga itu, dan pada saat yang sama sebuah tangan raksasa muncul. Tangan raksasa itu menangkap naga itu dan meremasnya. Naga itu melolong menyedihkan sebelum hancur. Ekspresi Guodong Jian berubah. Dia mundur beberapa langkah dan menatap gua itu. Wang Lin perlahan keluar dari gua. Saat sinar matahari menerpa Wang Lin, orang bisa melihat gas hitam. Gas hitam perlahan berkumpul di belakangnya membentuk tengkorak raksasa. Ilusi bendera 1000 jiwa. Ekspresi Guodong Jian berubah lagi dan dia semakin mundur. Mata Wang Lin dengan tenang mengamati Guodong Jian. Tingkat kultivasi orang ini berada pada tahap awal Naschen Soul. "Serahkan bendera jiwamu dan aku akan membiarkanmu pergi." Suara Wang Lin tenang. Ekspresi Guodong Jian berubah suram saat dia mengeluarkan sebuah bendera kecil dengan 2 garis emas di atasnya. Dia mengibarkan bendera dan satu demi satu pecahan jiwa terbang keluar dari bendera. Mereka mengepung Guodong Jian dan meraung ke arah Wang Lin. Dia bergumam sambil mundur beberapa langkah dan berkata kepada Wang Lin, "Saya juga memiliki bendera 1000 jiwa. Jika kamu bisa menang, aku akan menyerahkannya." Fragmen jiwa di sekitarnya tiba-tiba menyerang Wang Lin. Beberapa dari fragmen jiwa tersebut berada pada tahap pendirian fondasi dan yang lainnya berada pada tahap pembentukan inti. Bahkan ada satu yang telah menumbuhkan anggota tubuhnya dan mengeluarkan aura seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Wang Lin tetap tenang. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan berkata, "Pusaran."
Saat dia berbicara, pecahan jiwa yang menyerangnya mengeluarkan jeritan menyedihkan dan tersedot ke dalam pusaran. Segera, semua fragmen jiwa selain yang mengeluarkan aura Naschen Soul menghilang. Fragmen jiwa dengan aura Naschen Soul menjerit dan kemudian menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui Wang Lin untuk melarikan diri dari pusaran. Ia dengan cepat mencoba melarikan diri ke kejauhan. Apa ini? Mata Wang Lin berbinar. Dia mengulurkan tangan dan pecahan jiwa itu mengeluarkan jeritan menyedihkan lainnya saat ditangkap. Wang Lin melihat pecahan jiwa ini dan kemudian ke Guo Dongjian. Di mana kamu mendapatkan fragmen jiwa Naschen Soul ini? Guo Dongjian diam-diam menghela nafas. Ketika dia melihat Wang Lin menggunakan pusaran jiwa, dia sudah menyerah untuk melawan. Saudara seperguruan senior King Mu, selamat menjadi orang ketiga di Gunung Pemurnian Jiwa yang menguasai pusaran jiwa. Sedangkan untuk fragmen Naschen Soul, saya menukarkan bendera jiwa 900 jiwa bersama dengan manual produksi bendera jiwa Soul Extracting Mountain untuk itu. Episode 386 pertemuan kedua dengan Liu Mei. Dalam 3 bulan kultivasi pintu tertutup ini, dengan bantuan Vena Roh, Wang Lin mampu melakukan terobosan melewati tahap Naschen Soul. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah mereformasi jiwa asalnya dan kemudian tingkat kultivasinya akan kembali ke tahap formasi jiwa. Hanya ada 3 bekas teh yang tersisa di wajahnya dan segel Sun Tai hampir rusak. Dibandingkan dengan semua ini, pencapaian terbesarnya adalah dia menemukan bahwa seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Benda tak terlihat yang menutupi sekte ini kadang-kadang melepaskan pecahan jiwa dan kemudian ratusan energi spiritual berbeda akan keluar untuk memperjuangkannya. Fragmen jiwa ini tidak selalu muncul di tempat yang sama. Mereka tersebar di setiap bagian gunung pemurnian jiwa. Setelah menyadari hal ini, hatinya tergerak. Dia dengan cepat mengeluarkan manual bendera jiwa dan kemudian, setelah memeriksanya sebentar, dia dapat melihat beberapa rahasia. 3 metode untuk menyempurnakan bendera jiwa dibagi menjadi pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Pemurnian jiwa adalah metode untuk memurnikan setiap fragmen jiwa di dunia dan menyegelnya di dalam sebuah bendera sehingga akan tumbuh dan bukannya menghilang. Ekstraksi jiwa berbeda. Itu tidak bisa memurnikan pecahan jiwa. Itu hanya bisa mengekstraksi jiwa dari orang yang hidup dan menyegelnya di dalam bendera jiwa untuk dikendalikan. Adapun yang terakhir, penyegelan jiwa, Wang Lin tidak memiliki apapun untuk membandingkannya dan sedikit bingung. Menurut Gunung Pemurnian Jiwa, bendera jiwa berada di peringkat puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Semakin banyak jiwa yang terkandung dalam sebuah bendera, semakin kuat bendera itu. Bendera 10 dan 100 jiwa sangat umum, tetapi begitu bendera jiwa memperoleh 1000 jiwa, ia dapat menggunakan mantra tertentu dan kekuatannya akan bergantung pada jiwa utama. Untuk membuat bendera 1000 jiwa, seseorang harus memiliki jiwa utama. Ini adalah faktor pembatas yang membuat bendera 1000 jiwa menjadi sangat langka. Banyak bendera 100 jiwa telah mencapai batas 999 jiwa, tetapi tanpa jiwa utama, itu tidak bisa menjadi bendera 1000 jiwa. Hanya ada satu persyaratan untuk jiwa utama dan itu adalah jiwa itu harus lebih kuat dari gabungan semua jiwa lain dalam bendera jiwa. Sementara Wang Lin mempelajari bendera jiwa, dia memikirkan tentang kilin jauh di bawah sekte tersebut. Binatang itu pastilah jiwa utama dari bendera jiwa emas itu. Wang Lin telah mengumpulkan sejumlah besar fragmen jiwa selama 3 bulan kultivasi ini. Untuk beberapa alasan, pecahan jiwa ini telah berkumpul di dalam pembuluh darah roh. Ketika Wang Lin memeriksa pembuluh darah roh untuk pertama kalinya, mereka tidak ada di sana. Seseorang jelas-jelas baru saja mengumpulkannya sebelum dia memeriksanya. Saat dia mengumpulkan pecahan jiwa, dia mengerti kemana perginya semua pecahan jiwa di pembuluh darah roh. Mereka semua terserap oleh bendera jiwa di bawah sekte tersebut. Seseorang dan sebuah bendera mulai mencuri pecahan jiwa satu sama lain. Namun, benderanya terkunci di satu tempat dan tidak secepat Wang Lin. Dalam 3 bulan terakhir, hampir 90% fragmen jiwa diambil oleh Wang Lin. Ada jiwa yang kuat dan lemah di antara pecahan jiwa ini. Selama 3 bulan ini, Wang Lin menemukan satu yang berada pada tahap awal Naschen Soul dan menggunakannya sebagai jiwa utamanya. Tidak banyak fragmen Naschen Soul yang muncul. Hanya sekitar 2 atau 3 kali setahun. Setiap kali seseorang muncul, murid-murid terbaik dari sekte pemurnian jiwa akan memperebutkannya. Kata-kata Guo Dongjian menyentuh hati Wang Lin. Seperti yang dia pikirkan, para murid gunung pengekstraksi jiwa mengekstraksi jiwa dari tubuh untuk disegel ke dalam bendera mereka.
Dia memutuskan bahwa dia harus meluangkan waktu untuk mendapatkan metode produksi bendera jiwa dari gunung pengekstraksi jiwa dan mempelajarinya. Adapun pusaran jiwa, itu adalah salah satu dari 3 teknik di dalam manual bendera jiwa. Ketiga teknik tersebut adalah kondensasi, pusaran jiwa, dan pengorbanan darah. Kondensasi agak sederhana. Meskipun hanya ada 10 batu giok di puncak pemurnian jiwa, banyak yang membuat salinan teknik ini untuk dijual. Teknik ini didasarkan pada pemurnian jiwa. Dengan teknik ini, seseorang dapat membuat pecahan jiwa halus terbentuk dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Pusaran jiwa adalah teknik yang sangat langka. Setidaknya inilah yang terjadi di gunung pemurnian jiwa. Untuk mempelajarinya, diperlukan setidaknya tingkat kultivasi jiwa yang baru lahir, namun tidak semua kultivator jiwa yang baru lahir dapat mempelajarinya. Misalnya, Guo Dongjian masih belum berhasil mempelajarinya. Setelah teknik ini digunakan, teknik ini akan menyerap jiwa dalam jumlah besar. Entah itu digunakan untuk melawan atau mencuri jiwa, itu sangat kuat. Teknik terakhir adalah pengorbanan darah. Menggunakan teknik ini akan meningkatkan kekuatan bendera jiwa beberapa kali lipat. Sepertiga alasan mengapa sekte pemurnian jiwa memiliki begitu sedikit murid namun begitu kuat adalah karena teknik ini. Namun, teknik ini sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan sebagian besar murid Naschen Soul tahap akhir belum bisa mempelajarinya. Wang Lin melambaikan tangannya dan pusaran jiwa menghilang. Dia mengeluarkan bendera jiwa dan kemudian sejumlah besar pecahan jiwa diserap olehnya. Ekspresi Duo Dongjian sangat jelek. Butuh kerja keras bertahun-tahun baginya untuk mengumpulkan semua pecahan jiwa itu dan semuanya dicuri begitu saja. Setelah menghela nafas, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah aturan dari sekte pemurnian jiwa. Dia datang ke sini untuk mencuri bendera jiwa Wang Lin, tapi benderanya malah diambil. Dia menghela nafas lagi, menggenggam tangannya pada Wang Lin, dan pergi dengan perasaan tertekan. Wang Lin memasukkan jiwa baru lahir yang dia tangkap ke dalam bendera jiwanya. Ia segera mulai bertarung dengan jiwa yang baru lahir yang sudah ada di dalam. Wang Lin tidak lagi melihat bendera itu. Dia tahu bahwa pemenang akan menjadi jiwa utama yang baru dan yang kalah akan menjadi bawahan pemenang. Jantung Su Yun dan Liu Wei berdebar kencang saat mereka berdiri diam di samping. Meskipun Su Yun tampak percaya diri sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa kakak senior King Mu ini akan berhasil menguasai pusaran jiwa. Wang Lin melihat sekeliling. Tempat ini sangat elegan dan mengandung daya tarik tertentu. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Aku akan menghentikan masalah kalian berdua yang mengubah lingkungan guaku. Kalian berdua, cepat pergi." Su Yun mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata, "Saudara seperguruan senior King Mu, kami berdua tidak akan mengganggumu. Jika kita pergi sekarang, pecahan jiwa yang telah kita hasilkan dengan susah payah akan dicuri. Kami berdua hanya menginginkan tempat yang aman untuk berkultivasi. Kami pastinya tidak akan menyusahkanmu." Wang Lin tidak berbicara, tapi matanya menjadi dingin. Hati Su Yu bergetar saat tatapan itu tertuju padanya. Liu Wei sudah menjadi penakut dan saat ini dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia mulai menangis. Liu Wei sangat berbakat. Dia mencapai tahap pertengahan formasi inti dengan relatif cepat. Kemudian, selama kompetisi murid luar, dia memberikan segalanya dan menjadi murid sekte dalam. Tapi setelah memasuki sekte dalam, itu bukan yang dia harapkan sama sekali. Sekte dalam adalah tempat yang kuat melahap yang lemah. Itu jauh berbeda dari apa yang dia harapkan dari sekte kultivasi. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja hendak membuang keduanya ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Sosok hijau yang tampak seperti peri turun dari langit dan mendarat 100 kaki di depan Wang Lin. Liu Mei. Setelah melihat wanita ini, Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, "Saudara King Mu telah memulihkan sebagian besar kultivasinya. Itu memerlukan perayaan." Saat Liu Mei berbicara, Wang Lin menunjuk ke udara, menyebabkan Su Yun dan Liu Wei pingsan. Liu Mei, langsung saja ke intinya. Ada kebutuhan untuk berpura-pura. Kamu hanya merusak gambaran masa laluku tentangmu. Wang Lin menatap Liu Mei. Suaranya dingin. Liu Mei memandang Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, "Wang Lin, bencana besar akan menimpamu. Pergi. Tinggalkan planet Suzaku." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia tidak mengatakan apapun sambil menunggu Liu Mei selesai. Liu Mei berbisik, "Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Kalian sudah tahu kalau aku adalah seseorang dari negara Suzaku, tapi aku bukan murid biasa. Tuanku adalah kultivator nomor 1 di Suzaku, Zuxi.
Mata Wang Lin berbinar. Segala sesuatu dalam pikirannya tiba-tiba menjadi jelas dan dia bertanya, apa yang terjadi dengan kupu-kupu merah setelah pertarungannya dengan saya? Setelah mendengarkan Liu Mei, dia tiba-tiba membuat koneksi dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Liu Mei mengungkapkan sedikit penghargaan. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kupu-kupu merah, dibunuh oleh kakak magangku. Wang Lin menghirup udara dingin. Setelah mengkonfirmasi spekulasinya, dia berkata, sepertinya pertarunganku dengan kupu-kupu merah hanyalah pertarungan udara bagi orang-orang tertentu. Liu Mei menggigit bibir bawahnya dan berbisik, Saudara Wang, kamu harus pergi. Lebih cepat lebih baik. Dia memandang Wang Lin dengan penuh arti, menghela nafas, dan pergi. Saat Liu Mei pergi, dia menghela nafas dan berpikir, Wang Lin, Liu Mei diperintahkan oleh Tuan untuk meninggalkan jejakku di hati Daomu. Ini adalah takdir yang Liu Mei tidak bisa tolak. Aku tidak bisa melanggar perintah Tuan. Kecuali bayanganmu muncul di hati Daoku, tidak ada cara bagiku untuk kalah dalam pertarungan antara hati Dao kita. Hanya aku, Liu Mei, yang memahaminya. Domain Tousan Fantasy Ruthless dan menunjukkan emosi di permukaan sementara hatiku tetap kejam. Bagaimana kamu bisa menang? Di matanya, ada sedikit kekejaman, tapi itu disembunyikan oleh aktingnya. Wang Lin masih mengerutkan kening saat dia melihat punggung Liu Mei. Meskipun Liu Mei sepertinya telah menunjukkan masalahnya, hal itu juga meninggalkan banyak ketidakpastian. Wang Lin mengerutkan kening lagi dan bergumam pada dirinya sendiri, semua ini aneh. Saya terus merasakan perasaan aneh tentang Liu Mei. Aneh. Tak lama setelah itu, dia melihat ke arah Su Yun dan Liu Wei. Dia melambaikan tangannya dan memindahkan kedua wanita itu sejauh 1000 kaki dari guanya. Saat dia memindahkannya, jantungnya mulai bergetar seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tangan kanannya terulur dan menarik kedua wanita itu kembali. Ekspresi mereka saat pingsan sangat berbeda. Ekspresi Yusun sebelumnya sangat kuat dan penuh tekad, dan dia berbicara mewakili gadis lainnya. Tapi sekarang setelah dia tertidur, ekspresinya menunjukkan sedikit kelemahan dan ketidakberdayaan. Kesan awal Wang Lin terhadap wanita lain adalah bahwa dia sangat lemah. Namun, kini ekspresinya sangat tegas dan kejam. Dia jelas merupakan salah satu dari mereka yang tampak lemah namun sebenarnya sangat kuat di dalam. Wang Lin merasa seperti kilat menyambar otaknya dan matanya berbinar. Dia melihat ke arah tempat Liu Mei pergi dan mencibir. Sekarang saya mengerti mengapa saya merasakan perasaan aneh ini setiap kali saya melihat Liu Mei. Meskipun dia menunjukkan semua emosi ini seolah dia peduli, dia sebenarnya menggunakannya untuk menyembunyikan sifat kejamnya yang sebenarnya. Episode 387 Jiwa Pertempuran Utama. Saat Wang Lin menatap ke tempat Liu Mei menghilang, matanya menjadi dingin. Saya tidak bisa melihat kultivasi Liu Mei, jadi dia pasti memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari saya. Jika tidak, dia tidak akan menjadi murid Zuxi. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa wanita ini melakukan kontak dengan saya. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Dia melambaikan tangannya dan Su Yun serta Liu Wei mendarat beberapa meter jauhnya. Wang Lin bukan orang yang baik, tapi melihat fakta bahwa mereka berdua pingsan memungkinkan dia untuk melihat melalui Liu Mei, jadi dia tidak mengusir mereka. Liu Mei tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh saya sebelum kultivasi saya pulih, jadi tujuannya bukanlah agar saya mati. Kontaknya denganku tampaknya dipenuhi dengan emosi tetapi juga sedikit kekejaman. Ini aneh. Dia jelas tidak punya niat baik. Ekspresi Wang Lin muram. Tak lama kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, masuk ke guanya, dan duduk dalam posisi lotus. Kultivasi tidak lagi menjadi masalah. Setelah jiwa asal saya pulih, tingkat kultivasi saya akan kembali ke tahap pertengahan formasi jiwa. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan jiwa asalku. Saya perlu menemukan tekanan spiritual yang lebih kuat. Hanya dengan begitu saya dapat memaksa jiwa asal saya untuk berubah. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghilang. Dia muncul kembali jauh di bawah tanah di mana urat nadi gunung pemurnian jiwa berada. Ini adalah bagian terendah dari urat nadi. 3000 kaki di sebelah kiri ini adalah tempat bendera emas berada. Pada jarak ini, kilin di dalam bendera jiwa tidak dapat mengganggunya. Sambil duduk di sini, Wang Lin bisa merasakan tekanan dari energi spiritual di sekitarnya yang berkumpul ke arahnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Kali ini dia tidak menyerap energi spiritual apapun tetapi menggunakan tekanan tersebut untuk segera mereformasi jiwa aslinya. Waktu perlahan berlalu.
Suyun dan Liu Wei terbangun dan mendapati bahwa mereka tidak berada di luar jangkauan gua, jadi mereka berpikir. Setelah keduanya berdiskusi sebentar, mereka membuat gua kecil di dekat tempat mereka bangun dan diam-diam berkultivasi. Pada hari ini, Wang Lin sedang memadatkan jiwa asalnya seperti orang gila dengan meminjam tekanan spiritual dari pembuluh darah roh di sekitarnya ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Meskipun jiwa aslinya belum pulih sepenuhnya, kondisinya jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Saat ini hanya tersisa 2 bekas teh di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyebarkan akal ilahi dan mengunci bendera jiwa emas yang berjarak 3000 kaki. Pada saat ini, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di sebelah bendera dan terdengar suara gemuruh. Kilin raksasa muncul di samping bendera dengan mata penuh haus darah. Mengaum. Ilusi itu dengan cepat mundur setelah mendengar suara gemuruh dan dengan cepat terbentuk. Wang Lin mengenali orang ini. Dia adalah kepala tetua dari Gunung Pemurnian Jiwa, kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang hanya perlu memahami wilayah kekuasaannya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Brengsek. Bendera 100.000 jiwa-jiwa ini semakin kuat. Kapan saya bisa menyempurnakan bendera dengan kecepatan kultivasi saya? Wajah lelaki tua itu muram. Binatang kilin itu tidak secara aktif menyerang orang tua itu seperti yang dilakukan Wang Lin. Di dalam matanya yang haus darah ada sedikit ejekan. Binatang sialan, teriak lelaki tua itu. Para leluhur telah menetapkan bahwa bendera yang tersegel di bawah 3 puncak itu adalah milik siapa saja yang mampu memurnikannya. Suatu hari nanti kamu akan menjadi milikku. Mengaum. Kilin mendengus dan rasa jijik di matanya semakin dalam. Hah. Lelaki tua itu menamparkan tasnya dan sebuah bendera emas samar muncul. Dia mengibarkan bendera dan banyak jiwa keluar. Di bagian depan adalah jiwa Naschen Soul tahap akhir sebagai jiwa utama. Di belakangnya ada 10 jiwa Naschen Soul tahap pertengahan dan awal, dan di belakang mereka ada banyak jiwa lain dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Orang tua itu berteriak, 10.000 jiwa, melahapnya. Dia mengarahkan bendera ke Kilin dan kemudian semua jiwa mengaum saat mereka menyerbu ke arahnya. Kilin mengangkat alisnya dan bergerak seperti kilat. Alih-alih menghindar, ia malah menyerang jiwa-jiwa dan mulai melahap mereka seperti orang gila. Ini jelas bukan pertama kalinya lelaki tua itu berurusan dengan binatang buas ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Orang tua itu menyaksikan binatang itu melahap jiwa-jiwa. Setiap kali ia melahap jiwa, ia akan menjadi sedikit lebih besar. Dengan tingkat kultivasinya, dia awalnya sama sekali bukan tandingan Kilin ini, tetapi dia berspesialisasi dalam memurnikan jiwa. Dengan bendera 10.000 jiwa, dia hampir tidak bisa menahannya. Tak lama kemudian, tangan lelaki tua itu mulai bergerak dengan sangat cepat. Dia membentuk segel yang berbeda. Tak lama kemudian, darah mulai keluar dari pori-pori tangannya. Ekspresinya berubah sangat serius dan kemudian segumpal darah muncul di hadapannya. Orang tua itu berteriak, pengorbanan darah. Tepat setelah dia selesai berbicara, bola darah tiba-tiba meledak menjadi titik yang tak terhitung jumlahnya dan menutupi seluruh area. Jiwa yang dilahap oleh Kilin tiba-tiba mulai bergerak seolah-olah mereka baru saja menerima makanan dalam jumlah besar. Mereka berusaha meninggalkan tubuh Kilin. Ada sejumlah besar jiwa di luar yang menyerang Kilin di bawah komando jiwa utama. Jiwa-jiwa yang baru lahir sebenarnya bisa menggunakan mantra untuk menyerang juga. Akibatnya, suara gemuruh datang dari dalam dan luar Kilin. Namun, Kilin tidak panik dan matanya masih penuh dengan rasa jijik. Kilin tiba-tiba mengeluarkan raungan yang ganas. Gas hitam keluar dari bendera emas dan membentuk binatang iblis lainnya. Kedua binatang iblis itu tampak persis sama. Ekspresi lelaki tua itu menjadi jelek. Terakhir kali dia bertarung dengan Kilin, dia terpaksa mundur ketika yang kedua keluar. Sekarang dia melihatnya lagi, ekspresinya menjadi suram. Dia menamparkan tasnya lagi dan cahaya hitam muncul di tangannya. Objek di dalam cahaya hitam itu adalah lonceng dengan gagang kayu ungu yang memiliki ukiran rumit di atasnya. Aku menukar harta yang sangat langka dengan lonceng penyegel jiwa dari gunung penyegel jiwa hanya untuk berurusan denganmu. Teriak lelaki tua itu. Lalu dia menggoyangkan bel di tangannya. Saat bel berbunyi, binatang berbentuk manusia dengan satu tanduk di kepala mereka muncul dan menyerbu ke arah Kilin. Kedua Kilin terus mengaum saat mereka terjebak. Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi kegembiraan saat dia fokus mengendalikan harta karun di tangannya. Namun, pada saat ini, lebih banyak gas hitam keluar dari bendera dan Kilin ketiga muncul. Orang tua itu meraung frustrasi. Kali ini dia memberikan segalanya dan memaksa Kilin ketiga keluar. Namun, hari ini juga saat dia merasa paling tidak berdaya.
Awalnya dia mengira hanya ada satu kilin, tetapi ketika dia menggunakan bendera 10.000 jiwanya untuk menjebak kilin pertama, yang kedua keluar. Kali kedua dia datang, dia kalah dari kilin kedua. Untuk kunjungan ketiganya, dia berusaha keras untuk mendapatkan bel tetapi menemukan bahwa ada kilin ketiga. Akibatnya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa setelah kilin ketiga akan ada yang keempat, kelima, keenam. Pantas saja tidak ada yang bisa mengambil bendera ini setelah sekian lama berada di sini. Orang tua itu menghela nafas dan hendak menyerah. Tapi indera ilahi yang kuat tiba-tiba turun dari semua sisi. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia tidak mampu menolak indera ilahi ini sama sekali. Dia hanya pernah merasakan ini ketika menghadapi leluhur formasi jiwa. Namun, dibandingkan saat itu, perasaan itu beberapa kali lebih kuat. Ini pasti leluhur formasi jiwa yang keluar dari kultivasi pintu tertutup. Orang tua itu gemetar dan dengan cepat berkata, murid Wu Daoqi menyapa leluhur. Saat kesadaran ilahi yang kuat menyapu, kilin ketiga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan terjebak oleh sinar cahaya hitam. Ia meraung ketika ia berjuang untuk membebaskan diri. Hah! Mendengus dingin datang dari kehampaan, lalu sebuah tangan raksasa tiba-tiba keluar dari kehampaan dan meraih bendera jiwa emas. Pada saat ini, bendera jiwa emas mulai bergerak, lalu 3 kilin lagi muncul dan menyerbu ke arah tangan itu. Mata ketiga kilin itu kejam, tapi ada sedikit ketakutan di dalamnya. Dengan satu tamparan dari tangan, salah satu kilin hancur menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya panik dan melarikan diri ke arah yang acak. 2 kilin yang tersisa dengan cepat menerkam dan mulai bertarung. Mendengus dingin lagi datang dari akal ilahi dan kemudian gas hitam datang dari segala arah. Gas hitam mengembun menjadi tombak hitam dan menusuk ke arah kilin. Wang Lin tidak mampu menghadapi kilin ini sebelumnya karena tingkat kultivasinya hanya pada tahap pertengahan Nas Chen Soul. Namun, sekarang dia telah menembus tahap Nas Chen Soul ke tahap formasi jiwa, jadi dia pada dasarnya adalah seorang kultivator formasi jiwa tanpa domain. Meskipun dia lebih lemah dari para kultivator formasi jiwa normal, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kilin ini. Raungan yang lebih kuat dari gabungan semua kilin lainnya keluar dari bendera emas, dan bersamaan dengan itu muncullah aura emas. Semua kilin lainnya segera hancur menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya setelah mendengar raungan itu dan bergerak menuju aura emas. Saat kilin hancur, Wu Daoqi mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Semua hartanya bertarung melawan kilin, jadi dia terluka akibat gelombang kejut dari kehancuran kilin. Karena ketakutan, dia hendak mundur untuk menghindar ketika sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu menunjuk ke arahnya dan Wu Daoqi langsung pingsan. Saat Wang Lin berdiri di depan Wu Daoqi, dia mengulurkan tangan dan bendera jiwa Wu Daoqi serta lonceng kayu ungu terbang ke tangannya. Matanya berbinar saat dia menatap bendera jiwa emas. Jadi inilah jiwa utama sebenarnya dari bendera jiwa ini. Kilin lainnya hanyalah komandannya. Setelah aura emas menyerap semua fragmen jiwa, ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh gunung pemurnian jiwa. Kilin emas yang tampak benar-benar nyata tanpa ada petunjuk bahwa itu dibentuk oleh pecahan jiwa muncul di hadapan Wang Lin. Episode 388 mengumpulkan bendera jiwa kilin. Kilin ini tampak hampir sama persis dengan yang dimiliki Ling Tianhou. Satu-satunya perbedaan penampilan adalah warnanya. Meskipun auranya jauh lebih lemah dibandingkan aura yang dimiliki oleh Sein Pedang, Ling Tianhou. Fragmen jiwa kilin. Wang Lin menatap binatang itu dan mengulurkan tangan. Gas hitam datang dari segala arah dan berubah menjadi tombak hitam. Kilin emas itu meraung, lalu bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depannya dan menghantam Wang Lin. Wang Lin bergerak maju dan menusuk dengan tombak. Bang! Setelah ledakan keras yang menyebabkan vena roh di sekitarnya retak, Wang Lin mundur satu langkah dan bola cahaya keemasan menghilang. Menarik. Meskipun kilin milik Ling Tianhou masih hidup, ia tidak dapat menggunakan mantra apapun karena kehilangan warisannya. Meskipun pecahan jiwa ini jauh lebih lemah, ia dapat menggunakan mantra. Jelas masih memiliki kenangan akan warisannya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tasnya dan 2 lonceng muncul. Dia melemparkan kedua lonceng itu dan mereka mendekati kilin. Kilin mengangkat kaki depannya dan membantingnya ke bawah. Gelombang kejut ini menyebabkan pembuluh darah roh di sekitarnya hancur dan memperlambat kedua lonceng tersebut. Wang Lin mendengus. Dia tiba-tiba bergerak dan menerjang ke depan. Tombak itu terbang di udara dan menembus kilin. Kilin itu meraung. Gas hitam keluar dari tempatnya ditusuk dan berubah menjadi pecahan jiwa. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera jiwa.
Dengan lambaian tangan, semua pecahan jiwa itu terbang menuju bendera jiwanya. Qilin meraung dan segera menyedot pecahan jiwa itu kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggerakkan tangan kanannya dan pusaran jiwa muncul. Dia mulai bertarung dengan Qilin demi pecahan jiwa. Dengan Wang Lin mengalihkan perhatian Qilin, kedua lonceng itu segera bertambah besar dan mendekati Qilin. Qilin mengeluarkan dua aliran gas hitam yang berubah menjadi dua Qilin yang lebih kecil, keduanya menerkam kedua lonceng tersebut. Tangan kanan Wang Lin bergerak dan mengirimkan gelombang pembatasan untuk menyegel kedua Qilin. Kemudian kedua lonceng itu menjebak mereka dan mereka disingkirkan oleh Wang Lin. Melihat pecahan jiwa yang melayang keluar dari Qilin, mata Wang Lin berbinar. Dia mendengus dan berteriak, "Binatang sialan, jika kamu memiliki kekuatan nenek moyangmu, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Namun, Anda hanyalah pecahan jiwa yang berhasil mengembun menjadi tubuh ilusi. Menghancurkanmu tidak akan sulit." Dengan itu, tangan Wang Lin dengan cepat bergerak dan satu demi satu batasan ilusi muncul. Pembatasan ilusi mengelilingi Qilin dan turun seperti jaring. Qilin meraung dan mulai meronta, menyebabkan batasan itu hancur. Namun, tangan Wang Lin tidak berhenti. Pembatasan itu muncul seperti orang gila dan terus mendarat di tubuh Qilin. Keringat perlahan mulai memenuhi dahi Wang Lin saat dia mengirimkan batasan yang tak terhitung jumlahnya dalam hitungan detik. Qilin mulai mengaum lebih keras, tetapi tubuhnya mulai melambat seperti tenggelam dalam air. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyentuh tas pegangannya dan sebuah bendera kecil berkibar. Bendera ini adalah bendera pembatasan. Dengan lambaian bendera, tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di hadapannya. Di bawah komando Wang Lin, tombak hitam ini menyerang Qilin. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Dia terus menciptakan pusaran jiwa. Tangan kanannya bergerak seperti hantu, menciptakan pusaran jiwa satu demi satu. Tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Qilin yang matanya dipenuhi amarah. Ia mengguncang tubuhnya dan lebih dari 10 bola cahaya keemasan muncul di sekitarnya. Bang, bang, beberapa ledakan keras terdengar saat tombak dan bola cahaya keemasan bertabrakan. Meski banyak tombak yang terhenti, beberapa masih berhasil melewatinya dan mengenai Qilin. Bahkan lebih banyak lagi fragmen jiwa yang keluar dari tubuh Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa yang telah dibuat Wang Lin. Qilin mengeluarkan raungan keras dan mulai berjuang lebih keras, menyebabkan batasan pada tubuhnya hancur satu per satu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa tubuh ilusi yang dibentuk oleh fragmen jiwa Qilin bisa sekuat itu. Qilin ini sudah sekuat kultivator formasi jiwa tahap akhir. Jika diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, ia akan segera mencapai kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa. Mata Wang Lin menjadi gelap. Dia mengangkat tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Ia mendarat di samping dan berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa. Binatang itu menjadi sangat lemah setelah pertempuran dengan kupu-kupu merah. Namun, saat ia melihat Qilin, tubuhnya bergetar dan matanya dipenuhi keserakahan. Saat Qilin melihat makhluk roh itu, ia mengeluarkan suara gemuruh seolah-olah ia baru saja bertemu dengan musuh alaminya. Mereka berhenti berjuang melawan pembatasan namun menunjukkan niat untuk berperang. Saat melihat ini, Wang Lin terkejut. Matanya berbinar dan tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan segel ke kereta. Untuk pertama kalinya binatang itu mengeluarkan raungan kegembiraan dan untuk pertama kalinya binatang itu tidak menunggu keretanya terbuka atau mencoba melahap Wang Lin. Ia menyerang Qilin dengan rantai hitam yang masih melekat padanya. Qilin itu meraung. Bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya untuk memblokir serangan makhluk roh itu. Makhluk roh itu mengeluarkan suara gemuruh dan menghancurkan semua bola cahaya keemasan. Dengan keras, makhluk roh itu bertabrakan dengan Qilin. Kedua binatang itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Makhluk roh itu menyerang terlalu cepat, jadi rantai di tubuhnya ditarik hingga batasnya. Rasa sakit dari rantai memaksa makhluk roh itu untuk mundur. Ia berbalik dan mencoba menggigit rantainya, tapi apapun yang dilakukannya, ia tidak dapat memutuskan rantainya. Ia kemudian berbalik ke arah Wang Lin dan mulai mengaum, niatnya jelas. Qilin bukanlah tandingan makhluk roh. Semua batasan pada tubuhnya hancur dan ia terlempar sementara sejumlah besar fragmen jiwa keluar dari tubuhnya. Saat pecahan jiwa ini muncul, mereka diserap oleh pusaran jiwa di sekitarnya. Dalam sekejap mata, semuanya terserap. Tubuh emas Qilin tidak sekokoh sebelumnya dan menjadi lebih ilusi. Saat ia melihat ke arah makhluk roh dengan rasa frustrasi di matanya, ia mengeluarkan geraman pelan tetapi tidak berani bergerak maju. Bagaimanapun, itu hanyalah pecahan jiwa.
Saat berada di puncaknya, ia lebih kuat dari makhluk roh, tapi saat ini ia bukan tandingannya. Setelah Qilin disingkirkan, bendera jiwa emas menjadi tidak dijaga. Wang Lin dengan cepat muncul di depan bendera jiwa emas dan hendak mengambilnya. Namun, Qilin emas mengeluarkan raungan marah dan menerkam Wang Lin. Wang Lin mencibir saat tangan kanannya terulur dan rantai kereta perang segera menghilang. Tanpa rantai yang menahannya, makhluk roh itu mengeluarkan raungan gembira saat ia membuka mulutnya dan menyerang Qilin. Qilin itu meraung frustrasi. Merasa tidak berdaya, ia menyerah untuk menyerang Wang Lin dan berusaha melarikan diri. Makhluk roh itu mulai mengejar Qilin. Sejumlah besar pecahan jiwa terbang keluar dari Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa. Wang Lin meraih bendera jiwa emas. Tepat setelah dia menyentuhnya, aura dingin memasuki tubuhnya dan melewatinya beberapa kali sebelum menghilang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia memuntahkan darah esensi jiwa yang diserap oleh bendera jiwa. Bangkit! Wang Lin berteriak dan dia menarik benderanya. Massa gas hitam seukuran lengan keluar dari tempat bendera emas itu berada dan melewati seluruh gunung pemurnian jiwa. Dari kejauhan, seseorang dapat melihat gas hitam melesat ke langit di atas gunung pemurnian jiwa dan mulai menyebar. Pada saat ini, semua murid di gunung pemurnian jiwa menatap langit dengan tercengang. Mereka sudah menyadari auman dari bawah tanah, tapi itu terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani memeriksanya. Cincin emas di antara tiga gunung mulai bergetar dengan lembut dan seseorang keluar dari cincin ke-8. Rambut orang ini putih dan wajahnya muram. Saat dia hendak memeriksa apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba berhenti seolah dia mendengar sesuatu. Dia berbalik dan membungkuk ke arah dua cincin darah. Seperti yang diperintahkan nenek moyang. Dengan itu, dia kembali ke cincin emas. Wang Lin memegang bendera jiwa emas, mengibaskannya, dan berkata, jiwa utama Qilin, kembali. Dalam sekejap mata, Qilin yang telah dipaksa terpojok oleh makhluk roh dan hampir dimakan berkali-kali mengeluarkan suara gemuruh dan menghilang ke dalam bendera emas. Wang Lin merasakan bendera jiwa di tangannya bergetar. Dia merasa sangat senang saat dia segera menyimpannya. Makhluk roh itu sangat marah. Ia sudah sangat membenci Wang Lin dan karena dia telah mencuri mangsa yang akan dimakannya, ia menyerang Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak bisa benar-benar mengendalikan makhluk roh itu, dia masih bisa menyegelnya. Dia menunjuk ke arah kereta dan rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk mengunci makhluk roh itu. Saat makhluk roh itu meraung marah, ia perlahan-lahan diseret kembali ke dalam kereta dan kemudian diubah kembali menjadi perangkap binatang. Wang Lin tidak memasang kembali perangkap binatang itu tetapi menyegelnya sepenuhnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia menghilang dan muncul kembali di puncak gunung pemurnian jiwa. Saat ini, gas hitam di atas gunung sangat kental. Wang Lin menatap awan hitam dan mulai merenung. Suara dari pertempuran seharusnya menarik perhatian formasi jiwa dan para kultivator sekte pemurnian jiwa, namun tidak ada yang datang untuk memeriksanya. Hal ini menarik. Wang Lin menatap 9 cincin emas dan melihat lebih jauh pada kedua cincin darah itu. Meskipun dia belum memulihkan seluruh kultivasinya, dia tidak takut. Bahkan jika seorang kultivator transformasi jiwa datang, dia masih bisa merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Samar-samar dia melihat sepasang mata kuno yang penuh dengan kebaikan meliriknya dari salah satu cincin darah dan kemudian segera menghilang. Mata Wang Lin berbinar. Episode 389 Teman Kecil, lelaki tua ini telah lama menunggumu. Orang ini adalah. Mata dari cahaya darah menghilang dalam sekejap. Wang Lin merenung sebentar dan matanya berbinar. Apakah aku tinggal di sekte pemurnian jiwa atau tidak, tidak masalah lagi. Agar jiwa asalku pulih sepenuhnya, aku memerlukan beberapa pil yang luar biasa. Selain itu, dibutuhkan tekanan spiritual yang sangat kuat. Bukannya aku tidak punya metode, tapi itu agak berbahaya. Wang Lin memandang pegunungan pengekstraksi jiwa dan penyegelan jiwa dengan mata penuh tekad. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia meninggalkan gunung pemurnian jiwa dan terbang menuju gunung pengekstraksi jiwa. Dalam perjalanannya ke sana, seorang wanita yang sangat cantik dengan tenang mengawasinya dari sisi gunung pemurnian jiwa. Dia menghela nafas dan bergumam, pemulihannya terlalu cepat. Jika saya ingin meninggalkan bayangan saya di hati daunnya, saya harus mencari tahu apa hati daunnya. Namun, saya tidak dapat melihat melalui hati daunnya. Dalam interaksi kita, kakak seperguruan senior Wang, apa sebenarnya hati daunmu? Wang Lin mendarat di gunung pengekstraksi jiwa dan menyebarkan akal ilahi sebelum menyerbu menuju sebuah gua. Kultivator di dalam gua adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di samping kepala tetua, Su Jinsi.
Saat sosok Wang Lin muncul, Su Jinsi, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan menunjukkan ekspresi jelek. Wang Lin berdiri di dalam simpanan Su Jinsi, melihat sekeliling, dan dengan tenang bertanya, apakah kamu memiliki jiwa yang mengekstraksi batu giok? Su Jinsi merenung sedikit dan mengangguk. Dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi orang ini, dia juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dia dapat mengetahui dari pakaiannya bahwa orang ini berasal dari Gunung Pemurnian Jiwa. Di Sekte Pemurnian Jiwa, para murid dari 3 gunung diizinkan untuk berinteraksi satu sama lain. Jika seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat mempelajari ketiga teknik tersebut jika mereka mau. Su Jinsi telah pergi ke Gunung Pemurnian Jiwa bertahun-tahun yang lalu dan mendapatkan batu giok pemurnian jiwa. Su Jinsi mengatupkan giginya dan berkata, aku bisa memberimu batu giok pengekstraksi jiwa, tapi aku kekurangan 300 fragmen jiwa untuk menyempurnakan bendera jiwa ini menjadi bendera 1000 jiwa-jiwa. Jika Anda dapat memberi saya 300 fragmen jiwa, saya dapat membiarkan Anda melihat jiwa yang mengekstraksi batu giok. Wang Lin memandang Su Jinsi. Dengan tingkat kultivasinya, dia merasa tidak pantas untuk mencurinya. Dia mengeluarkan bendera 1000 jiwa-jiwa dengan lebih dari 2000 fragmen jiwa, mengguncangnya, dan 300 fragmen jiwa terbang keluar. Wang Lin mengulurkan tangan kirinya dan 300 fragmen jiwa berubah menjadi mutiara hitam, lalu dia menuju ke arah Su Jinsi. Su Jinsi juga orang yang tegas. Dia mengeluarkan batu giok ungu dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia bertanya, siapa nama saudara seperguruan senior? King Mu. Wang Lin mengambil batu giok itu dan memindainya. Giok itu memang berisi metode untuk mengekstraksi jiwa yang hidup, cara menjaganya agar tidak menghilang, dan terakhir cara menggunakannya untuk memurnikan bendera jiwa. Giok pengekstraksi jiwa juga memiliki 3 teknik, menenangkan jiwa, memikat jiwa, dan meracuni jiwa. Menenangkan jiwa adalah inti dari ekstraksi jiwa. Jika penenangan jiwa tidak digunakan terlebih dahulu, keberhasilan ekstraksi jiwa akan sangat rendah. Setelah digunakan, tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Memikat jiwa adalah teknik sebenarnya untuk menarik jiwa keluar dari orang yang hidup. Adapun yang terakhir, racun jiwa, itu adalah teknik yang paling kejam dan paling kuat dari ketiga teknik tersebut, setara dengan pengorbanan darah di Gunung Pemurnian Jiwa. Racun jiwa menggunakan metode misterius untuk mengubah jiwa yang hidup menjadi racun yang dapat membunuh secara diam-diam. Setelah cukup disempurnakan, ia akan berubah menjadi jiwa beracun dengan kekuatan kultivator formasi inti. Jika hanya ini, teknik ini tidak akan banyak, tetapi dahulu kala, seorang murid dari Sekte Pemurnian Jiwa mengkhianati sekte tersebut dan melarikan diri. Dengan menggunakan teknik ini, dia tidak mendapat lawan di negara kultivasi peringkat 4 dan membuat sekte sendiri yang disebut Sekte Pil Iblis. Orang ini menggunakan metode misterius untuk menyaring jiwa beracun menjadi pil dan kemudian menyuntikkan aura kematian ke dalamnya untuk mengubahnya menjadi inti hijau. Dia menyebutnya metode inti hijau dan ini memungkinkan dia mencapai tahap formasi jiwa. Ia dianggap jenius pada masanya. Inti hijau dan inti emas sangat berbeda. Anda hanya dapat memiliki satu inti emas, tetapi Anda dapat memiliki banyak inti hijau. Dia menggunakan metode yang dikembangkan dari teknik racun jiwa untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dia memiliki puluhan ribu inti hijau pada saat itu. Saat dia menyerang, dia akan mengirimkan ribuan inti hijau untuk meledak. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan para kultivator transformasi jiwa tidak ingin mengacaukannya dengan sembarangan. Lagi pula, ledakan puluhan ribu inti hijau sudah menghancurkan bumi. Jika dia memaksanya ke sudut di mana dia harus meledakkan semua inti hijaunya, ledakannya akan menjadi terlalu kuat. Sekte Pemurnian Jiwa tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadapnya karena mengkhianati sekte tersebut, yang membingungkan banyak orang. Ketika orang tersebut menghilang, legendanya juga perlahan memudar ke dalam sejarah. Su Jinsi memandang Wang Lin dan bertanya, apakah saudara seperguruan senior King Mu akan pergi ke Gunung Penyegel Jiwa untuk mendapatkan giok penyegel jiwa? Wang Lin menyingkirkan jiwa yang mengekstraksi batu giok dan mengangguk. Su Jinsi tersenyum pahit dan berkata, saudara seperguruan senior sebaiknya tidak pergi. Tidak ada satupun giok penyegel jiwa di Gunung Penyegel Jiwa. Hanya leluhur formasi jiwa yang diizinkan mempelajari giok penyegel jiwa. Gunung Penyegel Jiwa hanya memiliki campuran batu giok pemurnian jiwa dan ekstraksi jiwa. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia mengangguk lalu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tiba di Gunung Penyegel Jiwa. Kemudian dia dengan santai menemukan seorang murid dan mendengar hal yang sama yang dikatakan Su Jinsi kepadanya.
Wang Lin juga memeriksa di bawah urat nadi pegunungan pengekstraksi jiwa dan penyegelan jiwa. Hanya gunung penyegel jiwa yang memiliki bendera jiwa di bawahnya, dan itu tidak terlalu kuat. Fragmen jiwa di dalamnya juga sangat tidak merata dalam hal kekuatan. Wang Lin hampir tidak perlu berusaha untuk mengambilnya kembali. Adapun gunung pengekstraksi jiwa, itu benar-benar kosong. Jelas sekali bahwa seseorang telah mengambil bendera jiwa bertahun-tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 9 cincin emas dan 2 cincin darah. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi tekad. Apakah jiwa asalku akan pulih atau tidak, semuanya bergantung pada hari ini. Saya akan melawan leluhur transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Hanya di bawah tekanan spiritual dari seorang kultivator transformasi jiwa, jiwa asal saya akhirnya pulih. Saat itu, saya bisa menggunakan kompas bintang untuk melarikan diri. Bahkan jika kultivator transformasi jiwa ingin menangkapku, mereka tidak akan bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi niat bertarung. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju 9 cincin cahaya. Di tangan kirinya ia memegang bendera 10.000 jiwa dan di tangan kanannya ia memegang bendera larangan dengan 999 set larangan. Dengan kedua bendera di tangan, dia tiba di depan 9 cincin emas. Saat dia mendekat, dia mengibarkan kedua benderanya. Dari bendera jiwa, kilin emas terbang. Di belakangnya ada 9 kilin hitam, dan di belakang mereka ada pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam satu saat, seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi dengan pecahan jiwa. Raungan tak berujung menjadi satu-satunya suara di dunia ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan bendera 10.000 jiwa. Kekuatannya berada di luar imajinasinya. Kilin emas itu mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang ke arah 9 cincin emas. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian ledakan keras, kilin dan 9 kilin gelap di belakangnya bertabrakan dengan 9 cincin emas, menyebabkan mereka menampakkan pria dan wanita dari berbagai usia. 9 orang ini adalah 9 kultivator formasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Setelah mereka muncul, mereka menatap kilin dengan ekspresi kaget. Kilin emas itu mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya yang besar, dan memuntahkan 2 semburan gas hitam yang menyebar. Saat Wang Lin berdiri di atas kilin, ia ragu-ragu tetapi tidak menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, ia menatap mereka 9 dengan tatapan kejam. Kamu benar-benar punya nyali. Pada saat ini, salah satu wanita parubaya, yang terlihat rata-rata, di antara para kultivator formasi jiwa memandang Wang Lin dengan ekspresi suram dan hendak menyerang. Wang Lin meliriknya dan berteriak, "Enyahlah." Aura mengerikan menyebar dari Wang Lin. Aura ini terlalu berat untuk ditangani wanita itu. Bagaimanapun, Wang Lin telah memulihkan kultivasinya ke tahap formasi jiwa. Dia baru saja kehilangan domainnya. Dia adalah seseorang yang bertarung melawan kupu-kupu merah, jadi kultivasinya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Wanita ini baru berada pada tahap awal formasi jiwa, dan meskipun dia tidak bisa mengatakan dia bisa membunuhnya dengan mudah, itu juga tidak sulit. Dia telah membunuh beberapa dari mereka. Ada perbedaan besar antara seseorang yang telah membunuh orang lain dengan tingkat kultivasi yang sama dan seseorang yang tidak. Dengan teriakan dari Wang Lin dan dorongan dari aura kuatnya, wanita itu mundur. Wajahnya pucat dan dipenuhi teror. Kemudian dia langsung menjadi marah. Setelah menjadi seorang kultivator formasi jiwa, dia belum pernah dimarahi oleh seseorang sebelumnya. Namun, dia menahan amarahnya dan mencibir Wang Lin. Bagaimana mungkin seseorang yang menjadi kultivator formasi jiwa bisa menjadi bodoh? Dia tahu bahwa jika orang ini datang, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kilin emas itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Wang Lin berdiri di atas kilin emas dan dengan tenang berkata, "Kalian 9, beri jalan." Arogan. Seorang lelaki tua berjubah hijau menyipitkan matanya, mendengus, dan mengarahkan tangan kanannya ke arah Wang Lin. Sinar energi spiritual keluar, berubah menjadi rantai, dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengibarkan bendera pembatasan dan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dikibarkan. Pembatasan berkumpul menjadi tombak hitam dan Wang Lin mendorong ke depan. Tombak itu bertabrakan dengan rantai, langsung menghancurkannya. Namun, tombak itu terus mengarah ke orang tua itu. Pada saat yang sama, Wang Lin mengibarkan bendera jiwa. Kilin, bersama dengan 10.000 fragmen jiwa, mengaum. Saat Wang Lin mengucapkan kata, melahap, semua fragmen jiwa menyerbu ke depan. Dari kejauhan, sepertinya ada hembusan angin raksasa di dalam sekte pemurnian jiwa.
Tepat pada saat ini, sebuah suara kuno datang dari dalam cincin darah dan berkata, "Teman kecil, lelaki tua ini telah lama menunggumu." Episode 393 Hadiah Luar Biasa. Saat suara itu datang, sosok berjubah biru dengan rambut memanjang hingga pinggang keluar dari salah satu cincin darah. Hanya dengan satu langkah, dia tiba di hadapan semua orang. Jubahnya sangat besar, sehingga saat dia bergerak, jubah itu juga mulai bergerak. Wajah orang ini berwarna abu-abu dan dia tampak sangat tua, tetapi matanya bersinar seperti bintang. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan kemudian melambaikan tangannya. "Kalian 9 boleh pergi." Gelombang itu mengandung tekanan yang kuat. 9 kultivator formasi jiwa dengan hormat membungkuk dan menghilang. Mata Wang Lin berbinar dan menunjukkan keinginan untuk bertempur. Dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi lelaki tua itu, tetapi dia yakin lelaki tua ini berada pada tahap transformasi jiwa. Teman kecil Cheng Niu, lelaki tua ini telah menunggu 2 tahun untuk hari ini. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Wang Lin segera bisa mengenali mata ini sebagai mata yang sama dari kemarin. Dia terkejut karena lelaki tua ini mengenalnya. Jika Liu Mei dapat menemukannya, maka tidak aneh jika leluhur transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa juga mengetahuinya. "Untuk pertemuan kita hari ini, pertama-tama aku akan memberikan hadiah kecil kepada teman kecilku," katanya, sebelum menunjuk ke arah Gunung Pemurnian Jiwa. Suaranya berubah dari nada lembut sebelumnya. Sekarang dipenuhi dengan tekanan dan niat membunuh. "Junior Liu Mei, kamu punya 10 napas waktu untuk keluar dari Sekte Pemurnian Jiwaku. Jika tidak, meskipun kamu adalah murid Suzaku saat ini, aku akan tetap membunuhmu." Enyahlah. Sosok indah Liu Mei muncul di atas Gunung Pemurnian Jiwa. Dia memandang lelaki tua itu dengan ekspresi manis dan berbisik, "Senior, junior mendapat perintah dari tuanku dan aku tidak membuatmu marah. Kenapa jadi seperti ini?" Ekspresi Wang Lin tetap normal, tapi dia dengan cepat mulai menganalisis apa yang terjadi. Orang tua itu dengan tenang berkata, 6 napas. Liu Mei menghela nafas. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Senior, jika junior pergi begitu saja, Tuan akan menghukumku. Jika Tuan bertanya apa yang terjadi, saya tidak punya pilihan selain memberitahunya." 4 napas. Niat membunuh tercurah dari orang tua itu. Dia mengulurkan tangan dan gambar bendera sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Meski bendera ini hanya berupa gambar, namun ada tekanan kuat yang bisa dirasakan darinya. Untuk pertama kalinya, ekspresi Liu Mei berubah drastis. Bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dia menatap lelaki tua itu dan mengatupkan giginya sebelum menghilang dan meninggalkan Sekte Pemurnian Jiwa. Orang tua itu bahkan tidak melihat kemana Liu Mei pergi. Dia kemudian menoleh ke Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. "Teman kecil Cheng Niu, bagaimana hadiah kecilnya?" Keberadaan Liu Mei seperti duri di sisi Wang Lin. Saat dia berada di dekatnya, dia merasa seperti sedang diincar oleh seekor ular kobra. Sekarang setelah Liu Mei pergi, perasaan ini tiba-tiba menghilang. Wang Lin tersenyum pahit. "Hadiah kecil macam apa ini? Senior bersedia menyinggung Suzaku." Alih-alih merasa senang, itu membuatku sangat takut. Nenek moyang Sekte Pemurnian Jiwa ini sangat menarik, pikir Wang Lin. Dia yakin Liu Mei memiliki izin leluhur untuk memasuki Sekte Pemurnian Jiwa, jika tidak, dia tidak akan bisa masuk. Orang tua ini tidak pernah mengusirnya sebelumnya. Dia memilih untuk melakukannya hari ini sebelum Wang Lin. Ini untuk memberitahu Wang Lin bahwa hubungan Sekte Pemurnian Jiwa dengan Suzaku telah rusak dan semua itu demi dia. Ini bukanlah hadiah kecil. Orang tua itu tertawa dan berkata, "Ini tidak cukup untuk menyinggung negara Suzaku. Suzaku saat ini sudah tua dan tidak bisa membuat seluruh planet mendengarkannya." Wang Lin merenung sedikit, lalu dia memandang lelaki tua itu dan berkata, "Apa yang diinginkan senior? Katakan saja padaku." Orang tua itu memperlihatkan ekspresi penghargaan di matanya dan berkata, "Jangan terburu-buru. Itu hanya hadiah pertama. Sekarang ini yang kedua. Cheng Niu, jiwa asalmu hampir pulih. Alasan Anda datang mencari saya adalah untuk meminjam tekanan saya untuk membantu Anda pulih. Hadiah kedua saya adalah membantu Anda memulihkan kultivasi Anda." Setelah itu, dia tidak menunggu Wang Lin berbicara dan matanya berbinar. Tekanan yang beberapa kali lebih kuat dari vena roh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Apakah itu cukup? Tubuh Wang Lin bergetar. Di bawah tekanan ini, dia merasa seperti ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di atasnya dan suara berderak keluar dari tubuhnya. Kesenjangan antara potongan jiwa aslinya semakin tertutup, tapi kecepatan ini masih terlalu lambat.
Wang Lin mengatupkan giginya dan berkata, tidak cukup. Mata lelaki tua itu berbinar. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan jubahnya mulai berkibar. Tekanan yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya turun. Retakan kecil di ruang angkasa mulai muncul dan menyebar sebagai hasilnya. Bagaimana ini? Pakaian Wang Lin basah oleh darah yang dipaksa keluar dari pori-porinya, pembuluh darah di dahinya menonjol, dan salah satu dari 2 bekas teh yang tersisa menghilang. Wang Lin saat ini dapat dengan jelas merasakan jarak antar potongan semakin dekat, yang berarti jiwa asalnya dengan cepat diperbaiki. Sebagian kecil sudah menyatu kembali. Rasa nyaman datang dari dalam tubuhnya dan mengurangi tekanan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak cukup. Ah, benarkah? Oke, Cheng Niu. Sudah 200 tahun sejak terakhir kali saya menggunakan energi spiritual celestial saya. Aku menghabiskan banyak uang untuk hadiah kedua ini. Orang tua itu tertawa dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Tekanan yang sangat berbeda dari tekanan spiritual turun. Tekanan ini mengandung energi spiritual surgawi. Ini mengingatkan Wang Lin akan kekuatan dari pecahan langit yang runtuh. Tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya terhubung kembali dengan kecepatan luar biasa. Setelah 5 napas, bekas teh terakhir di wajahnya hilang. Saat ini, tawa datang dari Wang Lin dan matanya bersinar seperti matahari saat fajar. Energi spiritualnya tiba-tiba memenuhi tubuhnya dan jiwa asalnya mencapai setiap sudut keberadaannya. Ia merasakan pegal di sekujur tubuhnya yang segera berubah menjadi perasaan nyaman seperti sudah terlalu lama dibatasi. Wang Lin tertawa dan kemudian segel Sun Tai runtuh juga. Kultivasinya pulih ke tahap pertengahan formasi jiwa. Faktanya, itu lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Orang tua itu memandang Wang Lin. Ujian di matanya semakin dalam dan dia berkata, masih terlalu dini untuk berterima kasih kepada saya. Saya telah menyiapkan hadiah ketiga untuk Anda. Apakah kamu berani menerimanya? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah dia memulihkan kultivasinya, dia mengeluarkan aura yang mendominasi dan tersenyum tipis. Kenapa aku tidak berani? Dia mengerti bahwa jika leluhur transformasi jiwa bersedia mengeluarkan begitu banyak uang, pasti ada sesuatu yang dia ingin dia lakukan, tetapi dia hanya tidak mengerti untuk apa leluhur transformasi jiwa membutuhkan bantuannya. Bagus. Cheng Niu, hadiah terakhir orang tua ini adalah membantu meningkatkan level kultivasi Anda ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Sedangkan untuk domain Anda sendirian. Aku tidak bisa membantumu di sana. Dengan itu, lelaki tua itu terbang menuju cincin darah. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengikuti tanpa sepatah kata pun. Di luar cincin darah, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan bendera jiwa sepanjang 30 kaki muncul sekali lagi. Kali ini, itu masih hanya ilusi. Ini adalah harta utama Sekte Pemurnian Jiwa, bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Karena harta karun inilah meskipun saya baru berada pada tahap akhir transformasi jiwa, saya berani bertarung melawan seorang kultivator ascendan. Aku akan memberitahumu alasannya nanti, tapi selama harta karun ini ada, Sekte Pemurnian Jiwaku tidak akan pernah mati. Namun, jika harta karun ini rusak, maka Sekte Pemurnian Jiwaku akan tamat. Sekarang saya akan menggunakan kekuatan jiwa di dalam bendera jiwa ini untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan tatapan tajam dan berteriak, duduklah dalam posisi lotus. Wang Lin memandang lelaki tua itu dan melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Jika lelaki tua itu ingin menyerangnya, sebenarnya tidak perlu ada orang sekuat ini yang melakukan semua ini. Namun, kewaspadaan Wang Lin tidak pernah berkurang. Jika dia mendeteksi sesuatu yang salah, dia akan melarikan diri dengan kompas bintang. Lelaki tua itu mengibarkan bendera setinggi 30 kaki di tangannya dan gelombang suara gemuruh datang dari dalamnya. 10 fragmen jiwa dengan cepat terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin. 10 fragmen jiwa ini semuanya melepaskan aura ungu dan emas dan dipenuhi dengan arogansi. Murid Wang Lin menyusut. Masing-masing fragmen jiwa ini memiliki kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa. Tidak heran dia bisa melawan para kultivator ascendan dengan bendera jiwa ini. Wang Lin merasa dia lebih mengerti. Orang tua itu berbisik, teman kecil Cheng Niu, semua jiwa transformasi jiwa di dalam bendera jiwa ini adalah nenek moyang dari Sekte Pemurnian Jiwa. Ketika leluhur transformasi jiwa akan mati, mereka menyerahkan tubuhnya dan menjadi pecahan jiwa untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Kamu harus ingat bahwa ketika aku mati, kamu harus menambahkan pecahan jiwaku ke dalam bendera juga.
Kalimat terakhir dari lelaki tua itu muncul entah dari mana, menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia memperoleh lebih banyak pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat ini, 10 fragmen jiwa transformasi jiwa memancarkan cahaya emas dan ungu yang kuat yang sepertinya menutupi seluruh daratan. Sumber energi roh yang kental dari 10 fragmen jiwa memasuki tubuh Wang Lin. Dia bahkan tidak perlu menyerapnya, karena semuanya mengalir ke dalam tubuhnya. Pemandangan aneh muncul di langit. Ada 10 fragmen jiwa yang terhubung dengan emas dan cahaya ungu, dan di tengahnya adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan kecepatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, itu meningkat 1 kali lipat, tapi terus meningkat tanpa jeda. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 8 kali lipat dan itu masih terus berkembang. Cheng Niu, ingat nama lelaki tua ini, Du Tian. Serap sebanyak yang Anda bisa. Orang tua ini tidak pelit.